Pria ini baru saja kembali dari wajib militer. Pacarnya sudah menunggu selama ini untuk akhirnya bertemu dengannya. Tapi ya prioritas pria ini memang lurus. Dia nyaris tidak melihatnya dan langsung lari melewatinya ke kamarnya karena di sana menantinya sebuah kapsul game baru. Sebelum masuk militer, dia adalah pemain hardcore nomor 1 di game yang sangat sulit, yang pada akhirnya ditutup. Tapi sekarang game baru yang serupa baru saja rilis, dia sudah tidak sabar untuk mencobanya. Memasuki dunia game, tahap pembuatan karakter dimulai, jadi dia dengan cepat memberi dirinya gaya rambut belah tengah yang keren dan memasukkan namanya sebagai Kaiser. Selanjutnya, dia dipindahkan ke medan perang apokaliptik sebagai tahap tutorial. Grafis VR-nya gila, tapi pertama-tama dibutuhkan senjata. Kaiser memilih pedang dan bertemu Charlie, Kapten Ksatria, yang membawa tentara bayaran itu untuk menghadapi pertempuran. Situasinya suram dan Charlie takut bencana terburuk akan datang jika mereka tidak menghentikan para monster. Seketika mereka disambut dengan panah dan monster prajurit. Tapi sebelum Ksatria itu menyelesaikan kalimatnya, Kaiser langsung maju dan menghancurkan setiap makhluk yang terlihat. Bahkan sebagai pemula di game ini, dia bergaya di depan bajingan berwajah hiena ini untuk mengirim mereka kembali ke hutan. Selama ini dia khawatir kemampuannya pasti menurun, tapi dia justru merasa lebih ringan. Sang Kapten Ksatria mengaguminya, membuka sistem kesukaan dalam game seperti di game sebelumnya. Sang Kapten begitu mempercayainya sehingga dia bahkan tidak akan peduli jika pahlawan kita melakukan kejahatan saat ini, memberinya gelar yang disebut Affection Max. Selanjutnya, mereka harus melenyapkan penyihir gelap di dalam gerbang ketika tiba-tiba lebih banyak monster merayap di dalam kastil. Charlie berniat menahan barisan dan menyuruh sang pahlawan untuk menghentikan sang pemanggil, mempercayakan masa depan kepada pahlawan kita. Bahkan Kaiser terkejut bahwa ksatria ini maju untuk melawan gerombolan itu padahal seharusnya dia membantumu mengalahkan bos. Perilakunya seharusnya berubah berdasarkan tindakan pengguna. Tapi apa yang mengintai di sisi lain, pintu ini benar-benar jahat. Begitu jahatnya, hingga sistem pun memperingatkannya. Kaiser segera merasakan bahwa ini adalah bagian tersembunyi, sebuah mekanisme yang sengaja disembunyikan, yang membutuhkan kondisi mendadak untuk dipenuhi. Meskipun berbahaya, dia sangat antusias untuk menghadapi apa yang ada di depan, dan pintu pun terbuka. Tapi bukannya penyihir gelap, ada makhluk raksasa yang menantinya. Seekor monster yang terbelenggu rantai, diselimuti aura merah tua, naga iblis berdarah besi bertemu dengan korban berikutnya, sementara Kaiser ketakutan karena harus melawan bos legendaris di awal permainan. Game baru ini meminjam beberapa hal dari Demlock sebelumnya. Salah satu inspirasinya adalah sistem yang membentuk peringkat dari normal, langka, heroik, dan legendaris, atau yang dikenal sebagai sistem tier. Sistem tier juga berlaku untuk setiap monster boss di setiap level, dan yang paling istimewa adalah monster unik yang benar-benar memiliki nama mereka sendiri. Dan seperti yang kalian duga, bajingan dengan wajah menakutkan ini sebenarnya adalah salah satu dari naga itu, bos yang punya nama. Ia memusatkan gelombang kekuatan yang luar biasa dan mengeluarkan raungan dengan tekanan gila. Tekanan luar biasa ini membuat pemain tertegun, memicu sistem untuk mengeluarkan beberapa layar sistem yang berbeda, memberitahukan jenis spesies naga, serta penurunan kemampuan fisiknya. Semua yang berhubungan dengan gerakan turun 20 hingga 25%. Dan pada titik ini, pahlawan kita hanya bertanya-tanya apa yang dihisap oleh para pengembang game saat mereka memasukkan monster ini ke dalam game. Satu-satunya hal baik tentang kadal raksasa ini adalah ia adalah monster boss yang terkekang. Meski begitu, terkena satu serangan dari cakarnya adalah perjalanan instan ke alam baka. Kaiser sudah pernah menghadapi situasi seperti ini di Demlock. Musuh-musuhnya adalah monster boss menakutkan yang hanya memberinya satu pilihan, membunuh atau dibunuh. Pemain tangguh itu mengeluarkan pedangnya dan menghindari serangan pertama, sebuah serangan yang menghancurkan tanah. Dia menghindar ke kanan sebelum menerjang kembali ke pertarungan dengan tebasan lebar, memberikan kerusakan pada naga itu. Raungan kedua menyebabkan monster itu membuatnya tertegun lagi. Kaiser menyadari bahwa dia akan diinjak, jadi dia menangkis cakar itu dengan tebasan pedang lain, hanya untuk terpental beberapa meter ke belakang akibat benturan. Dia berhenti sejenak untuk melihat berapa banyak kerusakan yang telah dia berikan, dan dari 1.000.000 poin nyawa, pria ini hanya mengurangi 120. Dengan kata lain, dia harus fokus atau dia akan berakhir menjadi santapan. Ini adalah tingkat kesulitan terburuk mengingat ini adalah boss tutorial. Kaiser menebas naga itu sekali lagi sambil mengingat komentar-komentar gila yang dia baca di forum tentang naga ini. Tampaknya, bahkan pemain terbaik di game ini pun tidak berhasil mengalahkan makhluk itu.
Tapi pahlawan kita sejauh ini malah bergaya dengan tebasan-tebasannya. Semakin banyak komentar melintas di ingatannya saat dia menggunakan pedangnya untuk menangkis dan menyerang naga setiap saat. Menariknya, komentar-komentar itu juga memperhatikan bagaimana nama spesies naga iblis itu terungkap. Kebanyakan pemain mengira itu semacam bug. Yang lain sama sekali tidak bisa memahaminya. Begini, seseorang akhirnya baru saja mengalahkan monster boss tutorial untuk pertama kalinya. Menusuk cakar naga itu, dia menyiksa monster itu dengan tebasan terus-menerus. Kaiser benar-benar menyerangnya seperti Levi Ackerman gaya gasing dan mulai menebas monster itu di sekujur tubuhnya. Dan benar saja, naga itu tumbang, menjadikannya orang pertama yang pernah mengalahkan bos legendaris di tutorial. Dia akan segera mendapatkan hadiah untuk itu. Tapi untuk saat ini, Kaiser terengah-engah dan benar-benar kelelahan, kesal dengan betapa keras kepalanya bos sialan ini. Mencabut pedangnya, dia fokus pada detail bahwa dialah pemain pertama yang membunuh bos itu, bahkan melampaui beberapa teman lamanya. Bahkan mereka berpikir bahwa monster itu tidak terkalahkan di tahap tutorial. Tapi untuk saat ini, Kaiser penasaran bagaimana kabar teman-temannya. Sebagai hadiahnya, dia mendapatkan gelar pembunuh pertama dan membuka beberapa sifat untuk permainannya. Yang pertama adalah master senjata, yang kedua adalah naga tersembunyi, yang ketiga adalah pembunuh, yang keempat pahlawan. Kelima, penakluk. Semua kondisinya telah terpenuhi, membuka sifat yang lebih kuat lagi, yang disebut mata kebenaran. Dan dari kesan pertama saja, Kaiser terkejut bahwa dia mendapatkan begitu banyak sifat hanya dalam satu pertarungan. Lagi pula, dalam tutorial biasa, hanya satu sifat yang dihadiahkan per pemain. Mari kita bahas tentang sifat sejenak. Itu adalah salah satu sistem khusus dalam game ini, bervariasi dari berbagai jenis seperti pemandu dan master pedang. Beberapa yang tingkat lebih tinggi hanya dihadiahkan berdasarkan performa. Saat ini, statistik Kaiser hampir 2 kali lipat. Efek pedangnya juga meningkat bersama dengan banyak buff menggiurkan lainnya. Dia memperhatikan sifat khusus itu yang memungkinkannya melihat hal-hal yang biasanya tersembunyi. Efeknya tidak jelas. Dan tentu saja, meskipun master senjata dan pembunuh pahlawan adalah sifat yang hebat, tapi itu tidak istimewa. Akan selalu ada beberapa orang di antara para pemain yang akan memiliki sifat seperti itu. Tapi jika menyangkut skill unik seperti mata kebenaran, benda ini adalah satu-satunya. Dengan kata lain, pria ini telah memenangkan lotre dengan perolehan ini. Dia mendapat banyak hadiah berbeda dan membuat pencapaian yang luar biasa. Bahkan gelar yang dia peroleh memberinya efek khusus untuk memberikan 10% kerusakan lebih tinggi pada monster boss. Sekarang, dia merasa seperti menjalani hidup kaya, terutama karena biasanya dia memiliki nasib paling sial di game sebelumnya, sama seperti saya setiap kali membuka peti di Counter-Strike. Ngomong-ngomong, dia melihat pintu terbuka. Ternyata itu Kapten Charlie yang tampak berdarah dan memar. Pria itu tertegun menemukan pemain itu dan bertanya apakah Kaiser benar-benar berhasil membunuh para monster sendirian. Sang kapten tidak habis pikir bagaimana orang ini bahkan tidak terluka parah, membuatnya bertanya-tanya pemain dewa macam apa dia sebenarnya. Dia memilih untuk tidak mengejar ketertarikannya pada latar belakang Kaiser dan berbagi bagaimana pahlawan biasanya lahir di saat-saat kekacauan mutlak. Jadi kehadiran pria ini adalah tanda harapan di dunia. Dialog game yang klise ini membuat pahlawan kita bosan setengah mati. Sementara pria ini berlutut untuk memohon kepada sang pahlawan agar memberinya kesempatan untuk menjadi pedangnya. Bahkan sistem menjelaskan bahwa niatnya itu nyata dan dia akan menjadi bawahan Kaiser karenanya. Pahlawan kita tercengang dengan tawaran itu. Lagi pula, Charlie sudah mati di versi game ini, jadi tidak akan ada keuntungan khusus. Tutorial secara khusus menyoroti bahwa peristiwa ini terjadi di masa lalu, dan berpikir bahwa itu hanya formalitas murahan. Kaiser menyuruh kapten untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kata-katanya diartikan sebagai penerimaan, memberinya dukungan kapten. Pria itu sekarang akan tertidur dengan damai, berharap akan masa depan yang lebih baik bersama sang pahlawan. Kaiser memperhatikan kata-kata itu sementara sistem memberitahukan bahwa dia akan segera kembali ke Pantheon. Sebuah portal besar muncul tepat di belakangnya, saatnya keluar dari tahap tutorial. Tapi sebelum dia pergi, kesatria itu memanggil tuannya dan menanyakan tujuan mereka selanjutnya. Berpikir sejenak, Kaiser menjawab bahwa mereka akan pergi kemanapun mereka dibutuhkan, karena dunia ini kacau balau. Ksatria itu sangat gembira dengan jawaban ini, bertingkah seolah-olah dia baru saja mengutip Sokrates atau semacamnya.
Ngomong-ngomong, proses teleportasi dimulai dengan penghitung waktu 5 detik. Sang kapten memberinya artefak sebelum hitungan mundur selesai. Dan dalam kata-kata terakhirnya, Charlie tersenyum dan berterima kasih pada tuannya, berharap akan keselamatan. Kaiser segera dikembalikan ke Pantheon. Setelah adegan ini menyambutnya di sebuah lokasi di mana pemain memilih dewa dan memulai jalan untuk mendapatkan berkat mereka. Dia mengagumi struktur Pantheon yang terkenal, tetapi lebih umum lagi, itu bisa dianggap sebagai ruang gacha biasa. Tempat yang sama ini bertanggung jawab membuat beberapa pemain menangis dan tertawa tergantung pada keberuntungan mereka, karena dewa gacha mengatur keberuntungan mereka. Karena seorang pemain hanya bisa melayani satu dewa, jalan mereka ditentukan sesuai dengan itu. Semua yang ada di game ini dibagi berdasarkan tingkatan. Para dewa sendiri memiliki tingkatan mereka sendiri, fabel, pahlawan, dan mitos. Dewa fabel adalah makhluk yang menjadi dewa melalui kisah-kisah yang tersebar di zaman kuno. Dewa pahlawan adalah mereka yang berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia, membentuk kenaikan mereka. Terakhir, ada dewa mitos yang bertanggung jawab atas seluruh mitologi seperti Zeus atau Odin dari masing-masing mitologi mereka. Seperti yang diduga, dewa mitos juga merupakan tingkatan tertinggi. Setiap kartu yang melayang di dimensi ini berisi dewa yang berbeda, jadi sistem mengizinkannya untuk memilih satu. Mengetahui bahwa keberuntungan anak kita ini sangat buruk, dia tidak terlalu peduli. Tapi yang paling mengejutkannya adalah kartu emas yang bersinar di antara yang lain. Mengaktifkan mata kebenarannya, Kaiser tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa menggunakan kemampuan ini untuk melihat apa yang ada di balik kartu manapun. Disinilah kemampuan ini menjadi sangat curang karena dia akan benar-benar tahu tarikan gacha mana yang terbaik dan hanya menggunakannya untuk keuntungannya. Rekan tim yang sama yang mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki keberuntungan terburuk, mereka membuatnya kesal karena itu selalu membuat pria ini merasa tertekan. Tapi sekarang segalanya telah berubah. Dia bisa secara resmi menjadi ranker yang kuat. Kaiser bahkan tidak bisa menahan kegembiraannya dan terlihat sangat konyol karena Bro tahu dia sudah menang. Mulai sekarang dia memutuskan bahwa dia hanya akan menargetkan kartu emas untuk keuntungannya sendiri. Dia mengambil kartu pertama yang memancarkan kilau keemasan, mendapatkan Dewa Pedang satu tangan, TAR. Ini adalah tarikan mitos, jadi itu bagian yang menarik. Tapi pada saat yang sama, sistem justru mengeluarkan pesan aneh. Tampaknya, Kaiser belum memenuhi syarat untuk menjadi Rasul Tyr, jadi dia diminta untuk menarik kartu sekali lagi. Bro menangis, mempertanyakan kenapa sih dia tidak bisa menjadi seorang Rasul. Bahkan Dewa Mitos pun terkejut dengan wahyu ini. Ini adalah kejadian yang aneh. Dia belum pernah mendengar ada pemain yang mengalami hal serupa. Kata wadah melekat di ingatannya karena biasanya setiap kali pengguna dibunuh oleh bawahan Raja Iblis, Sang Dewi akan memberikan wahyu kepada mereka. Satu-satunya masalah adalah Bro akhirnya membunuh bawahan itu. Jadi Sang Dewi bahkan tidak pernah datang. Singkat cerita, Bro menderita karena kesuksesan karena dia membunuh bos tutorial. Oleh karena itu, tidak pernah menerima berkat Dewi. Kaiser memeriksa statistik sistemnya dan dia tidak menemukan apapun. Bagian Rasul benar-benar hilang, hanya memberinya label sebagai seorang petualang biasa. Ini membuat segalanya menjadi rumit baginya, membuatnya merenungkan langkah selanjutnya. Bro pada dasarnya menarik kartu Dewa Mesir dari Yu-Gi-Oh, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa memanggilnya. Setiap kartu akan mengatakan hal yang sama, menyebabkannya jatuh berlutut, menjadi korban dari keberuntungannya yang buruk sekali lagi. Anak kita tidak mengerti apa langkah selanjutnya, karena bahkan jika dia menghapus karakter ini dan memulai ulang game, itu akan memakan waktu tunggu 2 bulan. Tapi kemudian itu terjadi. Matanya melirik ke kanan, melihat sebuah kartu yang aneh yang bersinar dengan energi merah yang membara. Kartu ini pada dasarnya unik, karena dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Setelah memilih kartu tersembunyi, dia menarik petualang terakhir yang terlupakan, Kasiar, memenuhi kualifikasi untuk menjadi Rasul pria ini. Dunia Kaiser bersinar merah karena dia tahu bahwa situasi ini istimewa. Ini adalah bagian tersembunyi yang tidak diketahui siapapun. Setelah konfirmasi, sistem menambahkan kelasnya sebagai petualang terakhir ke lembar statusnya, memungkinkannya mendapatkan bantuan dari pejuang terakhir umat manusia. Energi merah yang membara berputar ke dalam tubuhnya, membuka kemampuan unik untuk menggunakan skill tanpa memandang batasan kelas apapun, yang mana itu sangat OP.
bahkan mengesampingkan perbedaan kelas. Anak kita sekarang bisa melakukan spam apapun dari kelas manapun, jadi dia bisa mengambil semua skill berguna yang dia butuhkan untuk membangun pohon skill khusus. Berkat mata kebenaran, dia bahkan bisa menyimpulkan jenis skill yang akan dia dapatkan dan menggabungkannya dengan sifat master senjata hanya akan membuatnya lebih op. Berkat ini, pria ini akan menjadi master yang kuat, serba bisa tanpa kelemahan yang tersisa. Dengan proses kemajuan selesai, sistem bermaksud untuk menteleportasinya ke Aftertel dalam 5 detik. Kaiser bersemangat dan akhirnya punya alasan untuk benar-benar berusaha dalam sebuah game. Dia tersenyum saat masa depannya sebagai seorang ranker kini telah menyala kembali sekali lagi. Di Aftertal, kita tiba di kota permulaan Arde. Para pemain merajuk karena mendapatkan gacha yang buruk, tetapi beberapa yang lain baik-baik saja karena kelas tempur bukan satu-satunya hal dalam game ini. Lingkungannya ramai dengan berbagai pemain, tetapi di antara orang-orang ini ada juga para scouter, pria-pria yang mengenakan setelan seksi itu. Mereka sebenarnya mencari anggota berbakat untuk guild mereka sendiri, tetapi sebenarnya mereka dianggap cukup mengganggu. Salah satu scouter frustrasi dan ingin memenuhi kuota merekrut anggota atau bosnya akan menendang pantatnya. Tapi yang menarik, mereka menemukan seorang pria di kejauhan yang mungkin mereka sukai. Sekilas, mereka pikir anak itu sudah gila dan tidak ada gunanya merekrutnya sama sekali. Saat mereka melewatinya, anak kita sebenarnya sedang mengagumi item baru yang baru saja dia pakai, kalung darah dan perjanjian. Ini adalah item tingkat pahlawan dengan beberapa opsi berbeda untuk digunakan. Sekali lagi, pria ini merasa seperti sedang dihujani keberuntungan. Perasaan itu terlalu bagus, sebuah notifikasi tiba-tiba muncul. Ini adalah misi pembersihan goblin. Misi pertama yang harus dia hadapi sebagai pemain. Tapi bukan hanya dia, yang lain juga diberitahu untuk mengalahkan 40 goblin sebagai misi berburu. Semua orang bersemangat, sementara seorang pria kerdil berkumis bernama Hunter Dante menyerahkan pekerjaan itu kepada para pemain untuk membantai para goblin untuknya. Seketika, insting pertama para pemain ini adalah memanggil anggota untuk membentuk party. Kaiser memperhatikan detail ini. Faktanya, satu kelompok akhirnya mendekatinya juga, mengungkapkan keinginan mereka untuk grinding ke level 12. Ada seorang pemanah dan seorang penyihir, dan mereka terlihat cukup santai dari penampilan mereka. Biasanya, berburu jauh lebih mudah jika dilakukan dalam party. Pengalaman bonus tambahan apapun juga membantu membuat konsep party dalam game ini menjadi perlu. Dengan pemikiran itu, Kaiser setuju untuk bergabung dengan mereka, membuat party perisai terbaik di bawah nama pemimpin. Salah satu pemain bertanya apakah dia penggemar Kaiser karena menggunakan namanya orang yang sama yang dulu menduduki peringkat nomor 1 di Demrock di masa lalu. Mereka pikir dia semacam penggemar berat sang ranker karena menamai dirinya sendiri tanpa tahu bahwa anak kita ini sebenarnya adalah yang asli. Ini seperti bertanya pada Michael Jackson apakah dia Michael Jackson. Bagaimanapun, party itu bersemangat untuk bergegas dan grinding ke level 12. Bahkan anak kita juga senang melakukan hal yang sama. Kita muncul tepat di misi mereka di mana Shield Beast sedang menghantam goblin untuk membuat makhluk itu pingsan. Dan setelah pukulan pertama yang berhasil, dia memberitahu semua orang untuk menyerang juga. Pemanah dan penyihir melepaskan masing-masing tembakan proyektil mereka, melesat melewati teman mereka dan membunuh goblin hijau itu seketika. Dengan makhluk pertama tumbang, yang lain cukup takut, tetapi tetap saja berhasil maju seperti sekelompok orang bodoh. Mereka memberikan tekanan pada pertahanan Shield Beast, sementara teman-temannya khawatir dia menerima pukulan berat. Pemimpin tim mendesak mereka untuk segera menyerang para goblin saat dia menahan mereka, kecuali ada satu masalah utama. Mereka berdua sedang dalam mode cooldown. Karena mereka sibuk, anak kita masuk ke pertarungan dari atas. Pada saat itu juga, pria ini melancarkan ayunan lebar, melenyapkan goblin dengan satu pukulan. Kemampuan manuvernya sangat gila, sehingga bahkan yang lain pun terkejut. Kaiser menancapkan kakinya di tanah sebelum meluncur kembali ke kerumunan, seperti misil. Dia menyerang beberapa goblin dengan cepat, membunuh mereka semua sekaligus saat dia mendapatkan pujian dari rekan-rekannya. Bahkan pemimpin tim harus berhenti sejenak dan berterima kasih padanya atas penampilannya yang luar biasa. Percaya bahwa mereka akan dapat menyelesaikan misi dengan cukup cepat. Satu masalah kecil di depan, sekelompok besar goblin telah tiba. Bajingan botak hijau kecil ini terkekeh dan menunggu kesempatan untuk menyerang, sementara pemimpin tim mendesak mereka untuk mundur.
Kecuali anak kita tidak tahu apa artinya itu, karena dia siap menghadapi tantangan apapun, dia pun maju. Para goblin sangat gembira, percaya bahwa mereka mendapatkan korban gratis, sementara pria ini melompat ke atas, menatap mereka seperti inkarnasi iblis. Awalnya terlihat tenang, tetapi kemudian ledakan literal meletus dari akibat pertempuran itu. Ini membawa kita kembali ke percakapan yang pernah Kaiser bagikan dengan teman lamanya yang mempertanyakan mengapa dia selalu menghadapi pertarungan tersulit. Anak kita tidak mengerti arti dari nekat, sementara teman-temannya menjelaskan bahwa dia selalu terjun lebih dulu untuk menghadapi pertarungan bos atau monster kuat manapun. Pemain peringkat teratas itu hanya menjawab bahwa dia tetap mengalahkan setiap ancaman, mengabaikan semua bahayanya. Kenekatan adalah konsep yang asing bagi pria ini karena meskipun terlihat berbahaya bagi orang lain, mematahkan keinginan mereka untuk bertarung dengan risiko seperti itu, Kaiser justru sebaliknya. Soalnya pria ini tidak dalam bahaya. Dialah bahayanya, dan dia tidak akan berbasa-basi untuk memberitahumu hal itu. Dia selalu bertarung secara metodis, tahu bahwa dalam setiap pertemuan dia akan menang. Ledakan barusan terjadi karena skill bernama Smash yang dia gunakan. Kaiser mendaratkan serangan kritis pada goblin hijau dan bukan yang jenis Spider-Man. Dengan hanya tersisa satu goblin gelap yang mengancam, Kaiser meluncur kembali untuk menargetkan ancaman utama, tahu bahwa yang ideal adalah melumpuhkan lawan jarak jauh terlebih dahulu. Dalam serangannya, dia menebas beberapa prajurit bersenjata yang menghalangi. Goblin gelap melepaskan proyektil beracunnya untuk mencoba memperlambatnya, tetapi pria ini langsung mengaktifkan sifat mengatasinya untuk melampaui batas kemampuannya. Ini mempertajam inderanya, memungkinkan pria ini untuk menangkis dengan benar, membuat goblin tertegun dengan refleksnya. Dan kemudian dia mengakhiri hidupnya dalam sekejap sebelum menghadapi yang lain di depan dan membereskannya juga. Kaiser menangkis pukulan itu dan dengan tekad memberikan tebasan indah yang menebas monster itu. Efek dari sifat ahli senjata aktif memungkinkannya menggunakan skill bernama manfaatkan kelemahan. Jagoan kita puas dengan kemajuannya, mengambil belati pendek dan melemparkannya tepat ke mata goblin, menghasilkan serangan kritis. Para goblin di sekitarnya mengeroyoknya, salah satu dari mereka menyerangnya dengan pemukul. Kaiser menepisnya, memberinya akses untuk menggunakan kemampuan khusus senjata itu juga. Mengambil pemukul yang sama, pria ini menggunakan mode orang tua Asia pada lawannya. Pertama, dia menusukkan belati ke tenggorokan monster itu sebelum memukul wajahnya dengan pemukul, menghancurkannya hingga menjadi bubur. Kemahiran senjatanya meningkat dalam prosesnya, menaikkan levelnya. Sejauh ini, segalanya berjalan cukup baik untuk mereka. Dia memang ingin mempelajari skill tanpa batasan apapun, tetapi dia tidak tahu bahwa dia juga bisa langsung menggunakannya dalam pertarungan. Meskipun kelelahan, dia juga senang mencapai level ini, tapi saat dia bersemangat, mereka yang memperhatikannya benar-benar tidak percaya dengan mata mereka. Pemimpin tim tidak bisa mengerti bagaimana seorang pemain bisa melakukan apa yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh parti berpengalaman melawan sekelompok goblin. Pria ini berada di level yang berbeda karena menghadapi ancaman seperti itu, dan nama Kaiser mulai terasa sangat masuk akal. Shieldbest benar-benar bertanya-tanya apakah orang ini adalah orang yang sama dari masa lalu, tetapi dia tidak mau menerima kenyataan konyol itu. Bagaimanapun, pemain peringkat jenius yang sama itu akhirnya menghilang dari dunia selama 2 tahun penuh. Tidak mungkin orang yang sama muncul di partinya. Benar kan? Itulah yang dia pikirkan. Tapi itu menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya pria ini? Kaiser saat ini terlihat seperti seorang yandere. Bung ini terobsesi dengan masa depannya di peringkat, Shieldbest berpikir orang ini benar-benar gila pada saat ini. Kembali sadar, Kaiser melihat mayat yang memudar dan menyadari bahwa belati dan pemukul akan menghilang karena merupakan bagian dari musuh. Tetap saja, dia berhasil melakukan banyak hal dengan melampaui batasan senjata, jadi dia senang. Membuka jendela status, dia memeriksa level dan statistiknya. Dari satu perburuan, dia naik 3 tingkat yang sudah cukup bagus. Meskipun dia memiliki akses ke semua senjata, Kaiser menyukai pedangnya dan bermaksud menginvestasikan poinnya ke kekuatan dan kelincahan. Statistik lainnya sudah aman tercakup melalui buff item dan sifatnya. Jadi dia santai saja. Di tengah perayaannya, teman-teman barunya datang untuk memujinya karena sangat hebat dalam permainan ini. Shieldbest memujinya sebagai Kaiser yang asli, sementara yang lain tidak bisa menemukan alasan mengapa pemain peringkat legendaris itu mau mencoba memainkan game ini lagi. Tetap saja, keahliannya adalah yang terbaik dari yang terbaik, jadi tidak mustahil bagi mereka untuk mempercayai kebenarannya.
Saat mereka berdebat, yang bisa dipikirkan Kaiser hanyalah bagaimana dia adalah Kaiser yang asli. Karena penasaran, mereka bertanya apakah dia mendapatkan dewa mitos untuk kerusakannya, yang dia jawab dengan sopan bahwa itu berkat sifat dan gelarnya. Mereka terkejut mendengar bahwa dia mendapatkan hal-hal yang cukup bagus dan bertanya-tanya apakah dia berniat menjadi pemain peringkat yang sesungguhnya. Keheningan sejenak terjadi di antara kelompok, dengan Shield Bash menyarankan agar mereka berburu lagi dengan stamina yang sudah pulih. Orang-orang lain siap bertarung, dan Kaiser juga tidak keberatan. Faktanya, partinya menjadi lebih percaya diri dan bergantung pada kontribusinya. Tapi dari pembicaraan mereka, yang bisa dia ingat hanyalah kata-kata parti sebelumnya. Mereka semua ingin membiarkannya menangani Raid, tetapi dia mengingat pengalaman ini secara positif dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan teman-teman lamanya. Tiba-tiba, sebuah quest mendesak muncul dalam bentuk quest Monster Boss Mini. Party diharapkan untuk membunuh goblin mutan tanpa batas waktu yang mengejutkan Kaiser. Cerita kemudian beralih ke pintu masuk gua di mana seluruh party berdiri bersama. Mereka akhirnya tiba untuk menghadapi goblin mutan dan menyelesaikan quest. Pemanah dan penyihir terus mengeluh tentang betapa cemasnya perasaan mereka saat ini. Meskipun mereka semua telah berusaha keras dan naik ke level 9 dalam perjalanan ke sini tanpa menahan diri. Pahlawan kita, bagaimanapun mengerti persis dari mana kecemasan ini berasal, karena dungeon yang akan mereka masuki cukup terkenal dan dikenal luas sebagai pembantai pemula di antara para pemain. Kaiser teringat membaca ulasan di mana orang-orang terus berbicara dan panik tentang cara menyelesaikan dungeon ini tanpa mati berulang kali dalam setiap percobaan. Terlebih lagi, hampir dijamin seseorang akan mati pada percobaan pertama mereka. Karena itu dungeon ini mendapatkan beberapa julukan termasuk makam Arda di antara para pemain. Saat tim akhirnya masuk, Kaiser terus memikirkan tentang tingkat kesulitan ekstrem tempat ini dan bagaimana tempat ini membutuhkan pola kerja sama tim yang sangat spesifik jika seseorang ingin menyelesaikannya dengan benar. Saat tim bergerak lebih dalam, mereka terus mengeluh tentang bagaimana tempat seperti ini seharusnya dilarang selamanya dan dihapus dari permainan. Setelah mendengarkan semua komentar negatif ini, sang pemimpin, Shield Bash, mencoba memotivasi timnya dengan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengalahkan dungeon ini jika mereka ingin mendapatkan tiket untuk ikut serta dalam raid tingkat lebih tinggi. Sama seperti perusahaan yang lebih menyukai pekerja magang berpengalaman daripada pemula, guild dalam game ini mengikuti prinsip yang sama persis. Dan karena itu, menyelesaikan dungeon ini menjadi wajib jika mereka ingin memiliki kesempatan nyata untuk bergabung dengan guild atau party yang layak. Game ini bahkan telah menetapkan protokol ketat untuk memastikan tidak ada yang bisa menipu sistem dan kemajuan penuh setiap pemain dicatat dalam semacam buku petualangan aneh. Itulah sebabnya tidak ada yang bisa berbohong tentang menyelesaikan dungeon tanpa benar-benar melakukannya sendiri. Kaiser mengerti bahwa untuk saat ini dia harus memastikan dia menyelesaikan dungeon ini jika dia ingin kesempatan untuk bergabung dalam raid boss di kota berikutnya. Boss di dalam dungeon ini adalah Iard, dan meskipun memungkinkan untuk maju tanpa mengalahkannya di sini, bos di kota berikutnya tidak akan mengizinkan siapapun untuk melanjutkan kecuali ARAE dikalahkan. Karena itu, Kaiser tahu dia harus membuktikan bahwa dia cukup mampu untuk bergabung dengan guild yang layak. Party segera mencapai pintu, dan di baliknya Art yang terkenal kejam sedang menunggu mereka. Panel game dengan jelas menunjukkan bahwa tidak lebih dari 4 orang yang diizinkan masuk dan semuanya harus di bawah level 10, yang persis cocok dengan tim mereka. Kaiser bertanya pada kelompok apakah semua orang sudah siap, dan Eubank segera mengatakan bahwa dia sudah siap sepenuhnya dan telah mempelajari strateginya lebih dari 10 kali. Pemimpin Shield Bash mengaktifkan quest dan semua orang menerimanya tanpa ragu-ragu. Gerbang terbuka dan mereka melangkah ke habitat prajurit Goblin Arda, sementara Kaiser mempersiapkan diri untuk kembali beraksi karena sudah lama sejak terakhir kali dia menunjukkan kemampuannya. Tepat pada saat itu, Monster Boss muncul dengan seringai licik di wajahnya. Dia memiliki 20.000 poin nyawa yang sangat besar dan mengeluarkan geraman saat dia bersiap untuk menghancurkan kelompok petualang yang berani membangunkannya. Jubing terguncang oleh betapa nyata segalanya, terasa dan dengan gugup bertanya, apakah ini masih permainan atau apakah dia entah bagaimana terisekai ke dunia lain. Kaiser berteriak pada semua orang untuk tetap waspada saat bos menyerbu lurus ke arah mereka.
Shield Best melirik Kaiser dan berpikir bahwa sekuat apapun dia tidak bisa melindungi mereka semua sekaligus. Dia dengan cepat melangkah maju, mengangkat perisainya, dan menyuruh yang lain untuk mundur saat dia mempersiapkan diri untuk menerima dampak penuh dari serbuan bos. Dia berhasil membuat bos tertegun dan menyuruh semua orang untuk mengambil kesempatan dan memukulnya dengan semua yang mereka miliki. Art si Goblin, bagaimanapun, pulih dengan cepat dan datang untuk serangan kedua. Dia mengayunkan pedangnya, tetapi si Tank berhasil menangkisnya lagi dengan perisainya sambil mengaktifkan sifat perlindungannya yang meningkatkan pertahanan dan vitalitasnya selama anggota partinya tetap di belakangnya. Kaiser terlihat terbang berputar-putar sambil dengan santai menebas goblin itu berulang kali. Goblin itu berteriak dan mundur. Shield Best menatap monster itu dengan senyum, menyadari bahwa mereka mungkin bisa melewati fase 1 tanpa masalah. Tepat pada saat itu, Aim for the Head berteriak, memberitahunya bahwa polanya akan datang. Si perisai tidak bisa percaya apa yang dia dengar karena sejauh yang dia ingat, mereka harus menurunkan poin nyawa goblin hingga setengahnya untuk memicu itu. Namun dia terkejut ketika melihat monster itu dan menyadari bahwa syaratnya telah terpenuhi. Tepat pada saat itu, pahlawan kita melompat sekali lagi dan menebas tangan goblin itu. Dia tetap tersenyum dan mengatakan bahwa dia sudah menghentikan polanya. Cerita kemudian beralih ke masa lalu di mana Kaiser sedang diwawancarai. Wanita itu bertanya kepadanya tentang rahasia di balik kesuksesan partinya karena telah menyelesaikan bos dan dungeon yang sangat sulit ditangani. Pahlawan kita menjawab dengan santai bahwa yang mereka lakukan hanyalah berpegang pada keahlian terbaik mereka. Pewawancara mengingat komposisi party yang memiliki 4 peran termasuk tank, DPS, healer, dan support. Dia menyebutkan bahwa party Kaiser tampaknya tidak memiliki peran tank dan bertanya bagaimana raid bisa mungkin tanpanya. Kaiser mengakui bahwa tank adalah bagian penting dari party manapun, terutama dalam hal menginterupsi pola boss. Namun, dia kemudian mengungkapkan dan mengejutkan wanita itu dengan mengatakan bahwa dialah yang menangani peran itu sendiri. Kembali ke masa sekarang, Art dibiarkan berteriak kesakitan setelah polanya diinterupsi dan lengannya ditebas. Shield Best tidak percaya dengan apa yang dia lihat karena dari yang dia tahu, bahkan tank pun akan kesulitan untuk mengganggu pola bos. Di sini, penyerang tim melakukan keajaiban dengan melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan dengan satu serangan. Goblin Art kembali menyerang, tetapi sekali lagi ditebas oleh Kaiser dengan mudah. Si pemanah menjadi bersemangat dan menunjukkan bahwa penyerang tim hanya mengincar titik-titik vital. Pada titik ini, Kaiser telah mengganggu pola lain dan HP bos sekarang tersisa kurang dari 1/4. Shield Best berteriak pada tim untuk bersiap menghadapi fase 2 yang akan datang. Penyihir dan pemanah bersiap-siap karena mereka tidak mau membiarkan Kaiser mengambil semua sorotan. Prajurit Goblin Mutan kemudian memanifestasikan sifatnya dan memasuki keadaan mengamuk. Jagoan kita sudah menduga ini dan mengingat bagaimana setiap bos memiliki kemampuan yang berbeda. Dia ingat bahwa Arda si Goblin telah diberi 2 sifat oleh game yang dikenal sebagai Double 07 Bang. Sifat pertamanya memberikan debuff ke tim penantang jika terkena kerusakan fisik 4 kali atau lebih. Sifat kedua memungkinkannya untuk memantulkan kerusakan sihir jika itu digunakan 3 kali atau lebih. Selain itu, efek mengamuk juga mengurangi kecepatan mereka sebesar 4%. Si pemanah mengeluh tentang debuff dan berpendapat bahwa bos ini semakin tidak masuk akal setiap detiknya, meskipun hampir tidak melakukan apa-apa dalam pertarungan ini. Kaiser di sisi lain tetap tidak terpengaruh oleh debuff apapun. Sifatnya memungkinkan dia untuk mengabaikan efek mengamuk sepenuhnya, yang membuatnya bersemangat. Saat Shield Best memberi perintah untuk menghindari serangan dan fokus menghindar untuk saat ini, Kaiser punya rencana lain. Dia mengungkapkan niatnya untuk menebas monster itu dan maju menyerang. Art menebas seolah-olah dia benar-benar punya kesempatan. Dan seperti yang diduga, MC-nya terlalu kuat dan menebas monster itu membuatnya terlihat terlalu mudah. Sementara itu, pemanah dan penyihir masih tidak mengerti mengapa Kaiser tidak terpengaruh oleh debuff. Bahkan Shield Best sudah menyerah pada gagasan untuk kalah dalam pertempuran ini. Dia menatap Kaiser dengan heran dan masih bertanya-tanya apakah dia benar-benar Kaiser dari legenda. Pada titik ini, mereka bertiga hanya menonton saat Kaiser terus mengayunkan pedangnya ke Goblin. Di tengah pertempuran, pahlawan kita mencapai level 10 dan kemahiran berpedangnya naik ke level 7. Karena itu, kerusakannya dengan pedang meningkat sebesar 7%.
Dia menyerbu ke arah goblin untuk melakukan serangan pamungkas dan muncul di hadapannya secara instan, menebasnya hingga terbelah dua. Dengan ini, sistem game memberi tahu mereka bahwa prajurit goblin mutan Arde telah dikalahkan dan dungeon telah selesai. Bukannya merayakan, Shield Best tetap tenggelam dalam pikirannya, mencoba mencari tahu apakah orang di depan mereka benar-benar kaisir legendaris itu sendiri, dan bukan hanya tiruan murahan. Mendengar ini, dua lainnya juga tercengang. Sistem game kemudian memberitahu mereka bahwa mereka telah memecahkan rekor dan menempati posisi pertama di peringkat batas waktu. Hadiah diberikan berdasarkan kontribusi. Dan seperti yang diduga, Kaiser menempati posisi pertama di tim. Dia menerima atasan pemimpin merah dan banyak item goblin lainnya yang mungkin tidak akan dia gunakan. Selanjutnya, dia juga memperoleh gelar tahta serangan waktu yang meningkatkan statistik kecepatannya sebesar 10%. Kaiser berdiri di sana dengan bangga saat dia bisa bersinar sekali lagi. Melihat layar sistem mereka, semua orang menjadi sangat bersemangat dengan item dewa yang baru saja mereka dapatkan. Pemanah dan penyihir mulai memuji-muji pahlawan kita, tapi dia hanya tersenyum sebagai balasannya. Shilbes kemudian angkat bicara dengan takut-takut memintanya untuk melihat nama di daftar peringkat. Karena si Tank adalah pemimpinnya, namanya muncul di layar. Dia meminta maaf karena tidak terpikir untuk mengubah nama sebelum mereka memasuki dungeon. Kaiser mengerti dan menyadari bahwa memiliki nama di peringkat, terutama peringkat pertama, pastilah hal yang sangat besar. Bahkan ada kesempatan untuk diterima di 10 guild teratas dengan pencapaian seperti itu. Meskipun ini adalah dungeon tingkat pemula, mereka masih berhasil merebut sorotan dari pemain top, Annihilation. Kembali ke party, si Tank meminta maaf lagi dan menawarkan untuk membayar uang untuk menebus kesalahan itu. Jagoan kita hanya tersenyum dan langsung memaafkan mereka karena hal-hal semacam ini biasa terjadi. Komputer secara otomatis mendaftarkan nama pemimpin saat memasuki dungeon dan dia juga tidak pernah menyangka akan mendapatkan tempat pertama. Dalam hati dia senang karena menjadi sorotan bisa sangat sulit. Lagi pula, yang terpenting di sini adalah hadiahnya, set prajurit. Meskipun tingkatannya bisa bervariasi, itu adalah salah satu item terbaik yang bisa kamu dapatkan di tempat ini. Karena dia benar-benar mendapatkan potongan dari setiap tingkatan, pahlawan kita berpikir tidak mungkin nama di peringkat bisa merusak suasana hatinya. Melihat senyum aneh di wajah Kaiser, si Tank bertanya apakah ini benar-benar tidak apa-apa. Pahlawan kita hanya mengabaikannya, menyuruh mereka untuk santai saja. Parti itu kemudian mulai menjilatnya karena begitu tanpa pamrih hanya untuk sistem mengumumkan bahwa dungeon akan segera ditutup. Shieldbest mengatakan kepada rekan setimnya yang pemanah bahwa dia awalnya mengira rumor tentang Kaiser sangat berlebihan. Namun sekarang dia benar-benar mengerti orang hebat, seperti apa dia sebenarnya. Jagoan kita memperhatikan bahwa kelompok itu masih berdiri di sana dan bertanya apakah mereka ingin tetap di dalam dungeon. Itu menyadarkan mereka dari lamunan dan mereka langsung berlari menuju portal. Kembali ke desa, mereka menuju ke alkemis di gang belakang. Pasukan itu kemudian memasuki toko hanya untuk terpesona oleh betapa berbedanya tempat itu dari dalam. Kaiser memperhatikan sosok berkerudung yang berdiri di belakang konter dan menduga itu pasti Calda sang alkemis. Melihat suasana hatinya yang buruk, semua orang mulai ragu-ragu tentang quest itu. Alkemis itu mulai mengejek mereka, bertanya apakah mereka sudah menyerah, dan mengingatkan mereka bahwa dia masih membutuhkan banyak darah untuk penelitiannya. Jagoan kita kemudian membanting botol darah di konter yang membuatnya sangat terkejut karena belum genap 40 menit. Melihat tatapan percaya diri di kelompok itu, alkemis mulai tersipu seperti gadis kecil. Sistem memberitahu Kaiser bahwa dia telah menerima sejumlah emas dan cincin perak yang dibuat oleh pria itu. Dengan itu, quest selesai dan mereka sekarang semua bisa pindah ke benua utama. Semua orang mulai merayakannya dengan gila-gilaan seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre atau semacamnya. Layar kemudian memunculkan notifikasi baru bahwa Kaiser juga mendapat hadiah khusus dari Calda. Dia menyimpannya untuk nanti dan malah membuka hadiah tiket skill tingkat rendah. Layar mulai memancarkan cahaya aneh dan kartu-kartu melayang keluar memenuhi ruangan. Menggunakan kemampuan mata kebenarannya, dia menyadari bahwa sebagian besar kartu itu sangat biasa. Dia kemudian melihat kemampuan tebasan serbu yang sama yang dia gunakan di Damrock. Kaiser ingat bahwa lotre tiket memberikan kemampuan acak mulai dari biasa hingga legendaris. Saat itu, sebuah pesan muncul bahwa sistem akan mati dalam beberapa detik. Itu membuat pahlawan kita benar-benar lengah. Dia benar-benar lupa tentang batas waktu yang mencegah pengguna menjadi kecanduan game atau membuat dirinya kelaparan sampai mati.
Kaiser tidak percaya bahwa 10 jam telah berlalu. Melihat kartu-kartu itu, dia dengan cepat memilahnya saat sistem memulai hitungan mundur. Tepat saat dia menekan layar, sistem kemudian memaksa game untuk mati. Kembali di kehidupan nyata, dia mengambil beberapa saat untuk memproses apa yang baru saja terjadi, lalu mulai berteriak frustrasi seperti seseorang menendang selangkangannya. Keesokan paginya, dia tenang setelah tidur nyenyak dan memutuskan untuk kembali ke mesin. Begitu dia online, hal pertama yang dia lakukan adalah membuka sistem, mengingat bahwa dia melihat cahaya keemasan. Suasana hatinya menurun ketika dia melihat bahwa kartu itu bukan tingkat legendaris dan berpikir bahwa keberuntungannya mulai menipis. Pikirannya terkejut ketika dia melihat bahwa dia malah mendapatkan kemampuan tikam dari belakang. Skill yang terlalu kuat ini adalah alasan mengapa banyak petarung jarak jauh menghindari berkelahi dengan assassin. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menjaga jarak, skill ini memungkinkan assassin untuk menutup celah dalam sekejap. Kaiser mulai tersenyum seperti orang gila ketika dia menyadari bahwa dia mendapatkan skill itu meskipun bukan seorang assassin. Jika dia mendapatkan beberapa skill yang terlalu kuat seperti ini lagi, dia akan menjadi benar-benar tak terhentikan. Saat itu seorang pemain sok jagoan lewat menyombongkan diri kepada pacarnya bahwa dia adalah pemain pro. Ketika keduanya memperhatikan tatapan gila di wajah jagoan kita, pasangan itu ketakutan dan berbalik arah. Akhirnya, sadar dari dunia fantasi, Kaiser memutuskan untuk memakai peralatan yang didapatnya. Dengan penampilan baru yang keren, dia memutuskan sudah waktunya untuk menuju ke benua utama. Saat portal muncul, dia teringat bahwa dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada pasukan yang bersamanya. Meskipun dia mulai merasa nyaman dengan mereka, dia berpikir bahwa ini pasti takdir dan akhirnya melangkah masuk. Masuk ke mode cerita, semua pemain yang berhasil keluar dari Ard senang bisa melangkah ke daratan utama. Tidak seperti tempat pemula itu, yang dibagi menjadi server berbasis negara, orang-orang dari seluruh dunia bisa bertemu di sini. Titik awal pertama dalam perjalanan adalah kota Riven. Saat jagoan kita masuk ke kota, beberapa ksatria berkuda melewati gerbang, menyeret seorang penjahat bersama mereka. Sistem memberitahunya bahwa tempat dan pekerjaan baru kini telah terbuka, tetapi perlindungan pemulanya telah berakhir. Melihat pesan selamat datang, Kaiser menyadari bahwa game ini memang kelas atas karena suatu alasan. Seorang NPC gendut yang ramah muncul dan menawarinya bir gratis. Yang lain juga bermunculan menawarinya barang-barang gratis yang membuatnya tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian berhasil sadar, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukan semua ini nanti. Sambil meregangkan tangannya, dia berpikir kemana dia harus pergi berburu sekarang. Beberapa saat kemudian, dia sibuk membantai monster di luar kota. Set prajurit memberinya kerusakan ekstra terhadap goblin serta buff kekuatan yang luar biasa. Menggunakan kemampuan tebasan cepatnya, dia melesat melewati para monster, mengubah mereka menjadi daging cincang. Terlebih lagi, dengan setiap monster yang dia kalahkan, pedang besarnya menjadi lebih kuat. Senjata itu sudah sangat kuat sejak awal, tetapi fakta bahwa itu terus bertambah kuat membuatnya sangat bersemangat. Melihat layar kemampuannya, dia menyadari bahwa level berikutnya juga tidak jauh lagi. Tepat pada saat itu, kemampuan mata kebenarannya aktif dan dia melihat seseorang bersembunyi di antara semak-semak. Preman yang bersembunyi itu mulai meneteskan air liur saat melihat set prajurit dan berpikir bahwa dia telah mendapatkan jackpot. Karena tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia bergegas maju dengan pisaunya hanya untuk serangannya dengan mudah ditangkis oleh Kaiser. Penyamaran itu akhirnya memudar dan jagoan kita menatapnya dengan aura yang mengancam. Pria itu melompat mundur ketakutan dan berteriak pada anak buahnya untuk segera menyerang. Seorang pemanah tiba-tiba menembakkan panah ke arah Kaiser, tetapi panah itu terpental seperti bola kertas. Pria lain dengan kapak menyerangnya, hanya untuk serangannya ditangkis seperti orang biasa yang menyedihkan. Jagoan kita kemudian mengiris tubuh preman itu, sementara dua lainnya menyadari bahwa mereka telah salah memilih lawan. Assassin pengecut itu langsung melarikan diri, tetapi tidak jauh karena Kaiser muncul di depannya, bertanya apakah bayi kecil itu kehilangan orang tuanya. Kaiser teringat bagaimana para pembunuh pemain ini juga ada di game sebelumnya. Sebagian besar, semua game memiliki mereka. Bahkan Raja Game Sword Art Online juga dulu memiliki sekelompok pengecut rendahan ini, yang akan mencuri dari orang lain, atau hanya melakukannya demi mendapatkan kesenangan dari membunuh mereka.
Game Goas ini juga memilikinya, dan gamer pro kita mengenal mereka dengan nama pemburu noob, bukan pembunuh pemain PK. Cerita kembali ke permainan, di mana pahlawan kita berdiri di depan si pengecut yang hampir mengompol. PK noob itu bingung bagaimana seorang pendekar pedang yang tampaknya biasa saja telah menggunakan tusukan dari belakang yang seharusnya dimiliki oleh seorang assassin. Tapi sebelum dia bisa mengungkap misteri di baliknya, bocah assassin itu terbunuh. Kaiser juga membunuh rekan-rekannya yang memiliki nama konyol seperti Not Your Mom. Alih-alih menganggap Kaiser sebagai penjahat dan memberinya semacam hukuman, AE Game menyimpulkan bahwa apa yang dia lakukan hanyalah untuk membela diri. Namun, setelah berurusan dengan para pembunuh noob ini, pahlawan kita teringat akan teman-teman baik yang dia dapatkan di Arda. Dia kemudian menyimpan barang-barangnya untuk menghindari perhatian lebih dari pembunuh pemain lain dan pergi untuk menyelesaikan quest lain. Dalam waktu singkat, pria itu berhasil menyelesaikan banyak quest dan naik ke level 17, membuka gerbang barat untuknya. Kaiser tetaplah Kaiser. Dia segera melewati gerbang dan memasuki hutan barat Raven. Dalam perjalanannya ke sini, dia bahkan diperingatkan oleh para NPC tentang betapa berbahayanya tempat berburu ini dan bahwa dia harus mencoba melarikan diri jika berada di dekatnya. Pahlawan kita menyadari bahwa suasana menyesakan di sini berasal dari hutan lebat dan serangga raksasa yang berkerumun bersama goblin yang merencanakan penyergapan. Dari apa yang telah dia pelajari, tempat ini sangat sulit untuk ditangani, dan para pemain telah membuat aturan untuk diri mereka sendiri bahwa siapapun yang masuk setidaknya harus datang dengan party berisi 3 orang. Karena itu, area di depan gerbang barat ramai dengan orang-orang yang mencari orang lain untuk melengkapi tim mereka agar mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di tempat menakutkan ini. Sementara beberapa mencari penyerang dan tank, yang lain berburu penyembuh. Namun, penyembuh adalah kelas yang menurut kebanyakan orang sebaiknya dihindari mengingat betapa membosankan dan sulitnya menaikkan level mereka. Ketika Kaiser pergi sendirian, orang-orang mengejeknya karena menjadi pecundang miskin yang tidak bisa mendapatkan siapapun untuk berpesta dengannya. Sementara pahlawan kita hanya menghela napas dalam kegembiraan yang tenang. Di sana, di hutan lebat, dia dengan mudah bergerak maju, menebas para goblin yang lengah oleh serangan kejutan. Satu goblin berpikir ini hari keberuntungannya dan melompat masuk, tetapi meleset total dan dihancurkan di tempat. Goblin pemanah lain membidik anak malang itu, tetapi Kaiser mengakalinya dan melemparkan pedang besarnya, memotong bagian atas tubuhnya. Ketika dia kehilangan pedangnya dan dengan demikian efek darinya, para goblin berpikir mereka akhirnya punya kesempatan. Namun, bocah legendaris itu punya cadangan saat dia dengan cepat melengkapi kapak dan menggunakan tusukan dari belakang untuk menjatuhkan mereka dengan serangan ke bawah. Dengan cepat mengatasi para goblin satu persatu dan bahkan menaikkan penguasaan kapaknya 1 level. Setelah menyelesaikan quest goblin, dia merasakan sesuatu mendekat dari belakang dan menemukan kelabang besar yang bergerak untuk mengisi perutnya. Burung-burung terbang dari pohon karena keributan yang tiba-tiba. Kaiser melompat ke udara dengan kelabang pertama tepat di belakangnya. Dia mengeluarkan teriakan perang yang ganas dan mengayunkan seluruh tubuhnya untuk memberikan pukulan besar. Kelabang itu menerima kerusakan parah dan terlempar, tetapi pada saat berikutnya, ia melompat kembali ke arahnya, jelas bertekad untuk membalas dendam. Pahlawan kita bereaksi seketika dan berhasil menangkis serangan itu. Pada saat yang sama, dia memunculkan kapak perang di tangan kirinya sambil memperhatikan betapa jeleknya makhluk itu dari dekat. Sebuah ayunan berat dari kapak memotong rahang kelabang, dan 2 serangan lagi dari pedangnya cukup untuk akhirnya memberinya kemenangan atas monster itu. Kaiser naik level, dan layar statusnya menunjukkan bahwa dia telah naik 2 level. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa menaikkan level bukanlah permainan anak-anak, tetapi sejauh ini berjalan cukup baik baginya. Setelah menyelesaikan sebagian besar quest yang tersedia, perhatiannya beralih ke salah satu quest normal di antara quest gerbang barat. Quest itu memerintahkannya untuk menemukan dan mengambil Leontine, seorang gadis yang hilang, jadi dia bersiap-siap karena dia sudah tahu lokasinya. Dalam perjalanannya ke sana, dia bertemu dengan para petualang lain, semua berdiri dalam antrean dan menunggu giliran mereka. Kaiser segera mengenali sebuah pohon sebagai tempat di mana Leontine itu seharusnya muncul. Sementara itu, di latar belakang, orang-orang menggerutu dan bergumam tentang betapa panjangnya antrean dan berapa lama mereka harus menunggu. Di antara bisikan itu, dia mendengar percakapan tentang perintah eksekusi para pengacau. Para pria itu berdebat bahwa assassin itu mungkin pantas mendapatkannya karena bertindak sembrono, dan salah satu dari mereka bahkan menyebutkan bahwa pria itu bernama Kaiser.
Beberapa alarm berbunyi di kepala pahlawan kita saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Para pria itu terus berbicara, mengatakan bahwa pahlawan kita tampaknya menggunakan tusukan dari belakang yang tidak masuk akal bagi mereka. Dia berpikir bahwa tidak ada yang seharusnya percaya pada teori yang tidak masuk akal seperti itu, tetapi percakapan itu cukup untuk memperingatkannya agar tidak menonjolkan diri untuk sementara waktu. Dia mengerti bahwa seorang pendekar pedang yang menggunakan skill assassin belum pernah terdengar dan memiliki 6 sifat, bahkan lebih langka. Guild tidak akan tinggal diam dan akan mencoba merekrutnya begitu mereka tahu tentangnya. Tetap saja, ada para psikopat yang lebih suka membunuh bakat langka seperti itu, terutama jika mereka adalah anggota guild papan atas dari Damrock. Satu-satunya aturan mereka tampaknya adalah untuk mendapatkan atau menghancurkan apa yang tidak dapat dijangkau. Dia mengambil Leontin dari tempatnya di pohon dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa masih terlalu dini untuk tindakan gegabah. Kembali di dekat gerbang barat, Camilla berseri-seri bahagia saat menerima Leontinnya dan berterima kasih kepada pahlawan kita karena telah membantunya. Kaiser menerima 1 emas, beberapa poin XP, dan hadiah dari Camilla. Pada saat yang sama, dia naik ke level 20 dan mendapatkan tiket undian skill sebagai hadiah. Camilla menyebutkan bahwa Leontin itu adalah barangnya yang paling berharga, namun dia bersedia memberikannya kepada Kaiser sebagai hadiah. Pahlawan kita berterima kasih padanya dan memberitahunya untuk tidak kehilangannya lagi. Camilla berterima kasih padanya sekali lagi, dan saat dia tersenyum, kemampuan afinitas maksimum pahlawan kita aktif menyebabkan afinitas Camilla meningkat tajam. Lonjakan mendadak itu bahkan mengejutkan Kaiser saat dia berjalan pergi, dan dia beralasan bahwa itu pasti naik begitu banyak karena dia adalah seorang gadis muda. Tanpa ragu, dia langsung berpikir untuk menangani quest berikutnya. Quest itu mengharuskannya untuk menaklukkan dungeon di luar gerbang barat, dan karena hadiahnya adalah tiket undian, dia benar-benar tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Pada saat yang sama, dia ingat ada 2 dungeon di luar gerbang barat. Satu berisi para kepala goblin, dan yang lainnya adalah sarang semut. Mengingat status prajuritnya, dia memutuskan untuk mengejar para goblin. Tapi meskipun begitu, kedua dungeon membutuhkan sebuah party untuk memulai quest. Pahlawan kita tahu dia belum bisa mengungkapkan kemampuan sebenarnya. Jadi dia mendekati dungeon dengan cara yang tidak mencolok. Semua petualang berebut dengan putus asa mencari mage level 20 di mana-mana. Sementara itu, para pengumpul barang dan tukang reparasi senjata menambahkan teriakan mereka sendiri pada kekacauan itu, membuat seluruh area sesibuk pasar yang ramai. Pahlawan kita terkejut melihat pemain tipe produksi berkumpul di dungeon, memperhatikan bahwa pencuri dan orang optimis tanpa kepala adalah yang pertama ditolak. Pada saat yang sama, orang-orang mengerumuni para mage seperti semut, memohon mereka untuk bergabung dengan party mereka. Pahlawan kita ingat bahwa hierarki dalam game ditentukan oleh kemampuan masing-masing karakter melawan boss monster yang membuat para mage praktis menjadi dewa di dungeon ini. Dia juga sadar bahwa pendekar pedang pada dasarnya tidak berguna di sini, tetapi saat itu seseorang memanggilnya dari belakang. Dia berbalik untuk melihat seorang pemain mengundangnya untuk bergabung dengan kru mereka jika dia masih sendirian. Kaiser memeriksa apakah mereka tahu dia hanyalah seorang pendekar pedang rendahan. Dan mereka mengakui bahwa mereka tahu betul. Mereka menjelaskan bahwa mereka hanya menyerbu dungeon untuk sebuah quest dan hanya membutuhkan 1 anggota acak lagi bersama mereka. Pahlawan kita menjadi curiga tetapi memutuskan untuk ikut bermain. Dia menerima dan pemain itu mengiriminya undangan melalui layar sistem. Hanya dengan melihat sekilas status mereka, menjadi jelas baginya bahwa orang-orang ini tahu persis siapa dia. Kilas balik ke beberapa menit sebelumnya, mereka melihatnya menonjol di keramaian, mungkin berkat set armor prajurit merah yang mencolok itu. Tidak ada pemula yang biasanya berjalan-jalan dengan perlengkapan seperti itu, yang memberi Bastard Sword ide jahat yang cocok dengan nama penggunanya. Party itu langsung terjun ke sarang kepala goblin yang sangat sulit, mengandalkan beberapa obor untuk menerangi terowongan gelap. Penyelaman dimulai saat mereka mengalahkan goblin, pengintai merah pertama tanpa banyak usaha. Sebuah notifikasi sistem muncul memberitahu mereka bahwa sang kepala suku sekarang menyadari kehadiran mereka. Pemimpin party dan tank bertingkah gagah memamerkan level tinggi mereka. Jagoan kita benar-benar terkesan dengan kerja sama tim mereka yang rapi dan hasil damage yang besar. Tak lama kemudian, kepala suku goblin mengirim bala bantuan untuk menangani tamu tak diundang. Tiba-tiba, puluhan mata merah menyala berkedip di kegelapan dan dinding bergetar saat gerombolan menyerbu ke arah mereka. Tiba-tiba bersikap murah hati, pasukan itu bertanya pada Kaiser
apakah dia mau menghadapi gelombang serangan itu sendiri? Mereka berjanji akan turun tangan jika terjadi sesuatu yang buruk. Gadis penyihir itu menimpali, mengatakan ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji sinergi mereka. Dia bersumpah akan benar-benar melindunginya jika dia dalam masalah. Kaiser melihat tanda-tanda bahaya di mana-mana, tapi dia bukan pengecut yang akan mundur. Dia langsung menyerbu gerombolan goblin dengan tebasan bersih, membelah para goblin itu seolah-olah dia sedang mengiris boneka latihan. Kecurigaan sang pemimpin terkonfirmasi. Naluri bertarung Kaiser yang berpengalaman meneriakkan veteran, yang berarti dialah orang yang selama ini mereka buru. Pemimpin licik itu menyuruh tanknya untuk mengevaluasi kemampuan si pendatang baru, yang dengan tenang dijawab oleh pria itu bahwa kemampuannya jelas bukan kelas 2. Jelas sekali Kaiser punya insting menghindar yang tajam dan mengincar titik vital dengan cepat untuk seorang pengguna pedang besar. Meski begitu, pria itu bilang ada sesuatu yang janggal tentangnya. Dia menambahkan bahwa si pendatang baru masih belum pada level di mana seorang pro berpengalaman seperti Assassin Boy 69 seharusnya kalah. Kaiser memang cepat untuk seseorang di levelnya, tentu saja. Tapi Assassin adalah jenis yang sangat berbeda. Dengan kemampuan sembunyi-sembunyi dan racun, itu adalah salah satu kelas PvP yang paling OP, bahkan bisa memenangkan pertarungan 3 lawan 1 tanpa berkeringat. Bosan dengan analisis berlebihan, gadis penyihir itu menyuruh mereka untuk santai saja. Tujuan akhir mereka adalah untuk menyingkirkannya, jadi detailnya tidak terlalu penting. Mendengar itu, sang pemimpin memberi lampu hijau pada tank untuk diam-diam menjalankan rencana. Mereka bertiga perlahan mendekat dari belakang, berpura-pura hanya datang untuk memberikan bantuan. Sementara itu, Kaiser tetap sadar, penuh akan segala sesuatu di sekitarnya, bahkan saat menebas goblin seperti kayu bakar. Rekan-rekan timnya menghujaninya dengan pujian, mengklaim mereka yakin dia bisa menyelesaikan seluruh dungeon sendirian dengan ilmu pedangnya itu. Jagoan kita menyeringai lebar dan dengan santai menjawab bahwa mereka sendiri juga tidak terlalu buruk. Si Tank terus menyanjungnya, mengatakan pada pemimpin bahwa mereka telah menemukan seorang gamer hardcore yang patut dihormati. Tetap saja, Kaiser bukan tipe orang yang mabuk oleh sanjungan murahan. Dalam benaknya, hanya ada 2 alasan mereka melemparkannya ke dalam gerombolan monster seperti itu. Mereka bisa saja menggunakannya sebagai umpan, berencana mengambil loot-nya setelah dia mati. Tapi sejauh ini, tampaknya mereka belum siap untuk bertindak. Sang pemimpin menyarankan agar mereka terus maju, bukan karena kebaikan hati, tapi karena dia menunggu saat yang tepat ketika pahlawan kita paling mudah untuk dilenyapkan. Parti itu membersihkan gelombang demi gelombang monster, namun entah bagaimana, gadis penyihir itu terus-menerus meleset menembaknya. Pemimpinnya membentak bidikannya yang buruk, dan dia tanpa malu menyalahkan para goblin karena menghalangi jalur tembaknya. Ketiga orang bodoh itu sudah kehabisan napas mengira Kaiser sangat beruntung. Sementara itu, dia benar-benar terkejut betapa buruknya bidikan gadis itu, mengingat dia praktis memberinya celah tembak yang bersih. Mereka sekarang telah mencapai ruang bos, yang berarti ini adalah kesempatan terakhir mereka. Gerbang besar itu berderit terbuka perlahan, dan aura berat menyebar keluar. 2 prajurit Goblin Elite melangkah maju sebagai pengawal pribadi kepala suku, siap untuk menghancurkan para penyusup. Sang pemimpin memerintahkan Kaiser untuk menangani mereka sementara mereka mengurus sesuatu yang penting. Yang mengejutkan mereka, dia tiba-tiba tidak terlihat dimanapun, dan para prajurit elit malah mulai berbaris ke arah mereka. Si Tank berteriak bahwa tikus kecil yang licin itu pasti sudah mengetahui seluruh rencana mereka. Sambil menunjuk ke depan, gadis penyihir itu meneriaki si Tank bodoh untuk fokus pada musuh alih-alih panik. Mendengar itu, para pria dengan putus asa menahan para goblin dan meneriakinya untuk membakar mereka sebelum mereka dihancurkan. Gadis itu mulai merapal bola api, tapi tiba-tiba berhenti ketika sebuah batu besar terbang lurus ke wajahnya. Dia nyaris tidak bisa menghindar ke samping. Gadis kecil itu membeku saat melihat sosok raksasa yang melemparnya. Kepala suku Goblin dengan diabetes dan dagu berlipat yang menyaingi Donald Trump melangkah keluar dengan raungan yang mengguncang ruangan. Si Tank berbalik padanya, bertanya berapa lama dia berencana berdiri di sana melamun, tapi gadis penyihir itu tampak pucat, seolah baru saja melihat malaikat maut. Kaiser menampakkan diri lagi, dengan sopan bertanya kepada teman-temannya apakah mereka kebetulan teman dekat Assassin Boy. Bingung dan terpojok, dia keceplosan mengatakan yang sebenarnya tapi mencoba bernegosiasi dengannya untuk setidaknya membantu menyelesaikan dungeon sebelum mereka menyelesaikan masalah pribadi. Bagaimanapun, menyelesaikan dungeon seperti ini hampir mustahil tanpa parti penuh. Kaiser mengangguk dan mengakui bahwa secara logika dia benar sekali. Dia menghela napas lega
berpikir bahwa pria itu sudah sadar. Itu sampai sebilah pedang sepanjang 2 kaki menancap di dadanya di tempat jantungnya dulu berada. Dengan pernyataan itu, Kaiser memperjelas bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada pilihan yang logis. Sementara 2 lainnya masih sibuk bertarung dengan prajurit Goblin Elite, Kaiser dengan santai menerima notifikasi hadiah karena telah melenyapkan penjahat. Dia senang melihat rencananya berhasil dengan sempurna. Saat prajurit elit muncul, dia menggunakan backstab pada mayat di dekatnya. Skill assassin itu membuatnya bisa menghilang di depan mata tanpa ada yang menyadari. Setelah itu, dia hanya bersembunyi dan menunggu trio itu teralihkan dalam pertempuran. Sang pemimpin menatapnya tak percaya, mempertanyakan apakah dia sudah benar-benar gila. Tentu saja, dia tidak benar-benar berencana untuk menyeret mereka mati bersamanya. Kaiser dengan tenang menyuruhnya menebak moto pribadinya, membuat kesal pria yang sedang tidak ingin bermain teka-teki. Dia kemudian mengeluarkan belati yang baru saja dia ambil dan menjelaskannya dengan gamblang. Dia tidak bekerja dengan parasit pengkhianat. Rahang sang pemimpin ternganga ketika dia mengenali belati itu. Itu milik Assassin Boy 69, tapi sekarang ada di tangan Kaiser. Jagoan kita menyeringai lebar, geli melihat pria itu mengenali peralatan temannya dengan baik. Namun, lebih dari terkejut, sang pemimpin bingung mengapa seorang pendekar pedang menggunakan belati. Belati di tangan pengguna pedang besar, sama gunanya dengan monyet dengan obeng. Lalu sang pemimpin menuntut untuk tahu bagaimana Kaiser berencana menyelesaikan dungeon sendirian setelah melenyapkan 2 orang satu-satunya yang bisa membantunya. Resistensi kepala suku Goblin terhadap kerusakan fisik sangatlah tinggi. Tidak mungkin dia bisa mengikisnya dengan belati kecil itu, tak peduli berapa lama dia mengayunkannya. Akan tetapi, Kaiser hanya mengangkat bahu dan mengatakan strateginya sebenarnya sangat sederhana. Efek status seperti bleed tidak dihitung sebagai kerusakan fisik, dan itulah tiket emasnya untuk kemenangan mudah. Sang pemimpin mulai berteriak padanya, mengatakan tidak mungkin bleed saja bisa mengalahkan bos peringkat tinggi sendirian. Sambil menyeringai seolah tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui, Kaiser dengan tenang menjelaskan bahwa dia tidak menggunakan efek bleed murahan. Detik berikutnya, sang pemimpin melihatnya menghilang, hanya untuk muncul kembali beberapa meter di depannya. Bahkan sebelum dia bisa memproses apa yang terjadi, kesehatannya anjlok. Kesenjangan stat antara dia dan Kaiser sangatlah besar. Semakin besar perbedaan statnya, semakin kuat efek bleednya. Baik prajurit elit maupun pemimpin party tiba-tiba mulai batuk darah dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Sambil tersedak dan marah, sang pemimpin mengutuk desain game bodoh yang menghukumnya hanya karena memiliki stat yang lebih tinggi. Bukannya perbedaan levelnya juga sebesar itu, mereka hanya terpaut 4 level. Agar efek bleednya bisa sesakit ini, pasti ada faktor tersembunyi lainnya. Kaiser menyaksikan akibat dari skill yang digunakannya dengan kepuasan dalam diam. Di atas kertas, itu hanyalah skill gacha level 20 biasa. Namun, yang tidak dia duga adalah kondisi langka yang melekat padanya yang memungkinkan efeknya menumpuk. Menumpuk efek status tidaklah umum di sebagian besar game, tetapi Kaiser kebetulan memiliki perpaduan skill dan senjata yang sempurna untuk melipat gandakan hasil damage bleed. Sama sekali tidak bisa memahaminya, pemimpin party itu menyebutnya curang. Dengan napas terakhirnya, dia menyebut Kaiser bajingan kotor yang curang. Cukup ironis datang dari seorang player killer bernama Bastard Sword. Melihat pemimpinnya roboh, si Tank meneriakkan nama temannya dengan panik. Ekspresinya mengatakan segalanya. Dia akhirnya mengerti bahwa dia salah memilih lawan, dan sekarang dia dalam masalah besar. Rencananya seharusnya sempurna. Sebaliknya, rekan-rekan timnya lah yang terbaring kaku di lantai dungeon. Dia terlambat menyadari bahwa mereka bukanlah pemburunya. Sejak awal, Kaiser telah memancing mereka, mengendalikan mereka seperti boneka. Saat si Tank sadar dia harus lari, semuanya sudah berakhir. Para petarung berbaju zirah tebal itu berjatuhan seperti karung kentang setelah satu tebasan bersih dari belatinya. Dia terhuyung-huyung dan berlutut meskipun kehilangan banyak darah, tapi dia hanya bertahan beberapa detik sebelum tewas. Dengan itu, jagoan kita melenyapkan para pemain licik itu bersama dengan para prajurit Goblin Elite. Kepala Goblin yang selama ini hanya menonton diam-diam dari pinggir, tiba-tiba teringat kalau dia juga bagian dari pertarungan ini. Melihat pengawal setianya tumbang, si bos mengeluarkan raungan penuh amarah. Kaiser menghela napas, teringat dia masih harus berurusan dengan si gendut yang mengamuk. Karena sudah terlanjur di sini, dia memutuskan untuk sedikit bersenang-senang. Si bos melompat turun dari atas, mencoba meratakannya dengan bobot 100 trok siber.
Dia belum mengaktifkan ketahanan fisiknya, jadi satu serangan lutut telak ke wajahnya membuat monster kebesaran itu terguling ke belakang. Terluka dan malu, dia mengaktifkan pertahanan egois dan mengurangi semua kerusakan fisik yang masuk hingga hampir nol. Tanpa ragu, Kaiser menggunakan skill pencurinya lagi dan menebas si bos dari berbagai sudut. Sama seperti sebelumnya, darah menyembur dari kepala goblin itu seperti balon air yang bocor. Makhluk itu berbalik dengan tatapan marah, kesal setelah melihat setengah HP-nya hilang dalam satu serangan. Matanya bertemu dengan mata Kaiser yang memiliki tatapan pembunuh seorang jagal yang sedang memilih hewan mana yang akan dipanggang selanjutnya. Amarah si kepala goblin langsung lenyap. Dengan pekikan panik, dia berbalik dan lari. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, si bos kabur dari pertarungannya sendiri. Jagoan kita menutup jarak menggunakan backstep saat si goblin melirik ke belakang, mengira dia sudah lolos. Tapi saat dia memalingkan dagu gandanya kembali ke depan, dia mendapati sang algojo hanya beberapa senti dari lehernya yang berlemak, siap membuat irisan daging babi. Kepala goblin itu berteriak ketakutan saat menaiki kereta ekspres menuju neraka. Sistem memberitahunya tentang kemenangannya dan bahwa dia juga naik level. Dia bahkan mendapatkan sabuk bau keringat milik si kepala goblin. Tapi dia senang karena memang sedang mencarinya. Pahlawan kita berpikir dia bisa saja mendapatkan peringkat di sini juga. Namun tidak ada batasan waktu, jadi dia mengabaikan topik itu. Itu sedikit membebaninya, tapi kemudian dia fokus pada semua hadiah menggiurkan di sini. Saat mengambil perisainya, dia sadar bahwa para berandalan itu menghabiskan banyak uang untuk perlengkapan mereka. Bahkan pedang pemimpinnya adalah barang kelas atas. Meskipun orang itu sesuai dengan namanya, sekarang dia tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Tepat saat dia mengambil kalung untuk diperiksa, kemampuan mata kebenarannya aktif dan menangkap sesuatu di kejauhan. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah ada seseorang yang menggunakan stealth, tapi cahayanya tampak terlalu terang untuk itu. Saat dia berjalan ke arahnya, sistem memberitahunya bahwa dia telah menemukan dungeon tersembunyi yang membuatnya sangat terkejut. Kembali ke mode cerita, dungeon dibagi menjadi beberapa tingkatan dan diantaranya yang paling legendaris dan langka dikenal sebagai dungeon tersembunyi. Bahkan pemain dengan kelas penjelajah hampir botak saat mencoba menemukannya. Pintu masuknya ditempatkan di lokasi yang tidak masuk akal, dan selain itu ada beberapa syarat khusus yang cukup aneh untuk memasukinya. Kembali ke jagoan kita, dia terkejut melihat betapa gilanya syarat untuk dungeon ini. Di dungeon yang biasanya membutuhkan party untuk diselesaikan, dia harus menemukannya saat sendirian. Tapi kemudian dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak akan sepadan jika tidak begitu. Saat dia melihat hadiah untuk dungeon tersembunyi ini adalah tingkat pahlawan, dia menjadi bersemangat untuk menyelesaikannya apapun yang terjadi. Salah satu veteran game ini, Fried, pernah berkata bahwa memasuki dungeon tersembunyi seperti meletakkan kepalamu di dalam mulut predator. Banyak pemain setuju dengan gagasan bahwa saat kau lengah di sekitar seekor binatang buas, ia akan mengatupkan rahangnya dan menghancurkan kepalamu. Dungeon tersembunyi itu seperti predator dalam kamuflase yang menunggu mangsanya masuk ke dalam mulutnya yang terbuka. Kembali ke jagoan kita, Kaiser masuk ke dungeon dan langsung terkena debuff yang memberinya penglihatan terowongan. Namun, sifat pahlawannya kemudian aktif menghilangkan kutukan itu dan memulihkan penglihatan normalnya. Sambutan yang tidak sopan itu malah membuatnya semakin bersemangat. Seekor goblin berkerudung kemudian angkat bicara, menyebutnya pemberani karena memasuki sarangnya tanpa rasa takut. Saat berhadapan langsung, Kaiser melihat semua goblin dan laba-laba mayat hidup yang menjijikan dan langsung merasa ngeri. Melihat reaksinya, goblin dukun itu menjadi lebih percaya diri dan mulai tertawa seperti orang gila. Namun, jagoan kita terkejut karena dia adalah bos bernama. Meskipun ini adalah dungeon tingkat tinggi, bos bernama tetap berada di level yang jauh berbeda. Dia kemudian teringat hadiah yang didapatnya karena mengalahkan naga dan mulai ngiler membayangkan apa yang akan dia dapatkan kali ini. Goblin itu kemudian mulai bermonolog, bertanya-tanya, bagaimana bisa manusia itu menemukan tempat ini? Dia bisa tahu Kaiser bukan seorang penjelajah, dan bahkan menyadari bahwa ada beberapa aura berbeda yang bercampur dalam dirinya. Jagoan kita cukup terkejut, ternyata si Goblin lebih pintar dari kelihatannya. Si dukun kemudian menjadi serius dan menyatakan bahwa Kaiser tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan itu dia melepaskan pasukan mayat hidupnya, tapi jagoan kita hanya berdiri di sana dan balas mengatakan akan memberi pelajaran pada monster itu.
Mengaktifkan kemampuan backstep-nya, dia memperingatkan si dukun bahwa petarung jarak jauh harus selalu waspada saat berhadapan dengan petarung jarak dekat. Dia kemudian berteleportasi ke belakang si dukun, tapi monster itu sudah siap dan langsung melemparkan salah satu prajurit mayat hidupnya, menyebabkannya meledak. Namun, senyum di wajah si dukun langsung memudar saat jagoan kita muncul di belakangnya lagi. Melihat pisau di tangannya, si dukun sadar bahwa dia telah tergores. Kaiser mengejeknya, mengingatkan si goblin bahwa dia sudah menyuruhnya untuk tetap waspada. Si ahli nujum goblin kemudian menjadi serius saat dia menerbangkan lebih banyak prajuritnya ke arah jagoan kita. Sementara itu, pahlawan kita dengan mudah menghindari misil monster itu karena dia bisa dengan mudah mengetahui arah serangan dan apa yang direncanakan oleh si sampah itu. Pada saat itu, Kaiser terpojok ke dinding. Si dukun mulai merayakannya, menyatakan bahwa ini adalah akhir, dan membuat lebih banyak prajurit mayat hidupnya meledak. Dukun hitam itu berdecak, tampak kecewa karena tidak sempat menangkap subjek tes yang menarik itu dalam keadaan utuh. Jihad menyalahkannya karena ceroboh dan sombong. Ketenangan sombong itu cepat memudar saat pria yang dikiranya sudah mati tiba-tiba merangkulnya dari belakang. Dia tidak berhenti di situ. Dia mencondongkan tubuh dan mengingatkan si dukun bahwa dia tidak bisa menggunakan skill lagi. Memutuskan untuk sedikit menikmati ini, dia menyimpan belatinya dan mulai memukuli Jihad dengan tangan kosong, alih-alih mengakhirinya. Satu pukulan telak membuat dukun kurus itu terbang, punggungnya menghantam dinding dengan keras. Makhluk itu mengerang, sepertinya belum pernah menghadapi perundungan seperti ini sebelumnya. Berdiri di atasnya dengan tatapan tegas dan tak tergoyahkan, Kaiser memperjelas siapa bos sebenarnya di tempat ini. Jihad berpegang pada sisa harga dirinya, bergumam bahwa suatu hari nanti dia akan membalas penghinaan ini. Kaiser menjawab dengan pukulan hook bersih ke ulu hati, merontokkan harga diri itu darinya. Dia melanjutkannya dengan rentetan pukulan pendek sampai si dukun terengah-engah dan benar-benar meminta time out. Makhluk jelek itu kemudian berani menceramahinya, mengklaim kekerasan yang mematahkan tulang seperti ini seharusnya ilegal, jadi apa yang dilakukannya sangat salah. Kaiser hanya menatapnya, mencoba memahami dengan naskah macam apa bos ini diprogram. Pengecut ini tidak sesuai dengan citra bos dungeon khusus tingkat pahlawan yang dia harapkan. Selain ledakan mayat sebelumnya yang bisa membunuh penjelajah top dalam satu serangan, dukun goblin hitam ini terasa mengecewakan. Saat Kaiser melamun sejenak, si dukun diam-diam memperbaiki tulangnya yang patah. Kemudian dia menyelinap mundur, menciptakan jarak, dan membuatnya berkedip karena terkejut. Kepercayaan diri Jihad kembali dengan cepat mengklaim bahwa mundur adalah langkah yang diperhitungkan untuk membuatnya lengah. Seringai gelap menyebar di wajahnya saat kabut hitam, yang lahir dari sifat khusus si dukun, mulai menelan area di sekitar mereka. Kaiser menerima peringatan sistem bahwa sifat itu untuk sementara meningkatkan peringkat bos. Dia tidak terlalu khawatir, dalam benaknya pecundang peringkat pahlawan yang naik peringkat tetaplah seorang pecundang. Meski begitu, dia tidak akan diam saja dan membiarkan transformasi selesai, terutama karena monster heroik plus biasanya membutuhkan tim raid penuh untuk dikalahkan. Jadi, dia bergerak dengan kecepatan penuh bertujuan untuk mengakhiri ini sebelum menjadi lebih parah. Sebelum pertarungan, dia menaruh semua poin stat terakhirnya ke kekuatan, mendorongnya melewati 100. Selain itu, set prajurit memberikan kerusakan bonus terhadap monster tipe goblin, ditambah peningkatan ekstra versus boss. Jihad Black mungkin tangguh, tapi kerusakan mentah seperti ini tidak peduli dengan daya tahan. Dia mengayunkan pedang besarnya dalam satu tebasan penentu, dan bilahnya membelah dukun goblin itu menjadi 2. Begitu saja, dungeon rahasia itu diselesaikan dan dicatat dalam buku petualangnya. Sebagai penjelajah pertama yang menaklukkannya, dia mendapatkan hadiah tingkat pahlawan. Akhirnya, beberapa loot yang pantas seperti jubah si dukun dan sebuah bola berisi jiwanya. Lalu dia melihat item aneh berlabel jejak klan yang terlupakan tanpa tingkatan apapun. Bahkan deskripsinya pun samar, mengingatkannya pada item drop tak teridentifikasi seperti yang ada di Damrock dulu. Mengesampingkan itu, dia beralih ke hadiah terakhir. Sekilas, dia mengira kartu monster tak teridentifikasi itu menawarkan peningkatan stat atau semacam sihir. Tapi saat dia mengkliknya, kartu itu ternyata kartu penjaga tingkat heroik yang memanggil dukun goblin untuk melindungi penggunanya. Kegembiraan Kaiser langsung padam. Dia tidak senang membayangkan ada goblin jelek yang mengikutinya kemana-mana. Dia membayangkan sesuatu yang lebih keren, seperti penjaga naga atau harimau yang dipamerkan mantan rekan satu timnya. Tetap saja dia memutuskan untuk mencobanya daripada terlalu cepat menilai.
Bukannya Jihad Black, sang dukun kegelapan, yang muncul malah Jihad Black edisi, kolektor Pokemon. Versi boneka kecil itu berkedip bingung, menatap manusia yang pernah coba dibunuhnya, hanya saja sekarang Kaiser menjulang di atasnya. Kaiser menepuk dahi melihat badut mini yang seharusnya menjadi penjaganya. Setidaknya pengembang bisa membuatnya terlihat lebih mengintimidasi. Baby Black jatuh ke lantai dengan putus asa, tersinggung dengan pemikiran untuk melayani manusia kotor. Sifat-sifatnya yang terdaftar juga tidak terlalu menjanjikan, dengan penindas yang lemah dan oportunis berada di urutan teratas. Penjaga itu memulai dengan loyalitas yang sangat rendah, yang membuat gremlin kecil yang menyebalkan ini lebih terasa seperti hukuman daripada hadiah. Lebih buruk lagi, sistem bahkan memperingatkannya bahwa pengkhianat kecil itu tidak akan ragu menusuknya dari belakang jika ada kesempatan. Sekilas melihat wajah kecil Jihad yang sombong memberitahu Kaiser bahwa dia jelas tidak bisa membiarkan makhluk ini berkeliaran tanpa pengawasan. Jagoan kita perlahan melangkah ke arah penjaga mini itu. Melihat manusia yang menjulang tinggi, mendekat dengan niat yang jelas, si bajingan kecil itu bertanya apa yang direncanakan manusia kotor terhadap seseorang sehebat dirinya. Kaiser hanya berkedip. Keberanian Pokemon jelek ini menyebut tuannya kotor hampir mengesankan. Jihad dengan cepat terdiam, menyadari bahwa dia mungkin sudah keterlaluan. Memutuskan dukun bodoh itu perlu segera dikoreksi, Kaiser memperkenalkannya pada arti sebenarnya dari kata tuan melalui sesi latihan langsung. Tak lama, suara renyah dari pendidikan intensif menggema di seluruh gua dan poin loyalitas Jihad perlahan mulai naik, satu pelajaran menyakitkan pada satu waktu. Setelah sesi bermain game yang panjang itu, protagonis kita akhirnya keluar dari guanya. Dia melirik keluar jendela, terkejut matahari sudah terbenam, dan dia sangat lapar. Seperti gamer berdedikasi lainnya, dia turun untuk bertanya pada ibunya apakah ada makanan yang tersisa untuknya. Sebaliknya dia menemukan adiknya sedang bersantai di sofa, dengan santai mengunyah kantong keripik terakhir. Dia punya keinginan untuk memanggilnya pecundang, tetapi sebagai sesama no life, dia memilih damai. Duduk di sofa di sampingnya, dia bertanya apa yang sedang ditontonnya. Dia hampir tersedak ketika adiknya bilang dia juga bermain Gus. Tampaknya game itu sangat tren sehingga semua orang memainkannya sekarang, dan dia sudah level 71. Otak Do-hyun korslet mendengar hal itu karena itu berarti adiknya pasti sudah bermain sangat lama, tapi ternyata tidak juga. Dia mencapai level itu dalam 6 bulan karena ada teman yang membantunya sepanjang jalan. Penasaran? Dia bertanya apakah benar-benar butuh waktu selama itu untuk mencapai level 70 sendirian. Seperti biasa tanpa ampun, adiknya membalas bahwa kemajuan melambat ketika kau sesekali menyentuh rumput alih-alih hidup di pot game 10 jam sehari. Kakaknya tidak bisa memutuskan apakah harus menganggapnya sebagai penghinaan atau pujian. Tepat saat itu, siaran langsung beralih ke segmen berita tentang Guild Pahlawan. Adiknya berceloteh bahwa itu adalah guild nomor 1 di antara para pemain seusianya, bahkan menyaingi popularitas Miles Sal. Itu sama sekali tidak masuk akal baginya karena guild itu bahkan tidak masuk 10 besar papan peringkat. Master Guild yang nilainya 10 dari 10 muncul di layar. Adiknya memberitahunya bahwa ketenaran Guild Pahlawan tidak ada hubungannya dengan prestasi. Para anggotanya memang sangat tampan, sementara adiknya praktis meneteskan air liur melihat Master Guild Verza menyebutnya sebagai guild utama untuk para gadis. Do-hyun menyipitkan mata ke layar. Selain estetika i-boy K-pop dasar pria itu, dia tidak melihat apa yang membuatnya seheboh itu. Adiknya bersikeras, pria itu tampan dan keren. Dua kata yang tidak akan pernah diucapkan gadis manapun kepada kakaknya. Jengkel, Do-hyun berpikir itu omongan besar yang datang dari seseorang yang nilainya pas-pasan yang bakat terbesarnya adalah duduk di sofa sepanjang malam. Dia menambahkan bahwa saluran YouTube guildnya sedang meledak karena aura Verza. Do-hyun menatapnya bingung, jadi adiknya memberitahunya bahwa hampir setiap guild melakukan streaming di YouTube untuk mendapatkan penonton. Guild-guild besar secara teratur menarik jutaan penonton. Hal itu benar-benar mengejutkannya karena itu berarti mereka mungkin meraup uang yang sangat banyak. Dia dengan santai mengonfirmasi bahwa pria itu mungkin menghasilkan 1.000 sebulan hanya dari YouTube. Mendengar itu, otak Do-hyun menjadi benar-benar mati rasa saat dia menghitung berapa banyak ember KFC yang bisa dia beli dengan uang sebanyak itu. Merasa benar-benar dikalahkan oleh si pria tampan, dia kembali ke kamarnya dan masuk lagi untuk melarikan diri dari kenyataan. Kali ini, dia memutuskan untuk merekam permainannya, berharap mendapatkan beberapa klip
keren untuk dirinya sendiri. Jihad juga bangun dengan riang mengucapkan selamat pagi kepada tuannya. Tatapan tajam Do-hyun mengingatkan goblin kecil itu tentang pendidikan langsung yang dia lupakan dan untuk menambahkan sapaan yang pantas saat memanggilnya. Jihad mulai berkeringat, tetapi Do-hyun memutuskan untuk memberinya sedikit kelonggaran. Dia melemparkan jubah itu kepadanya agar dia punya sesuatu untuk dipakai karena dia sendiri tidak bisa memakainya saat ini. Bukannya menunjukkan rasa terima kasih, si bajingan kecil itu malah kehilangan loyalitas dan mulai menyusun rencana untuk menusuknya demi mendapatkan kebebasan. Namun, satu pengingat kecil akan rasa sakit di masa lalu dengan cepat memperbaikinya, dan Jihad menunjukkan rasa terima kasih yang pantas atas kebaikan tuannya. Dia kemudian bertanya apa rencana permainan mereka. Dia memberitahu mereka bahwa ada banyak yang harus diselesaikan. Mereka pindah ke area lain di sarang, di mana dia dengan brutal membantai semua goblin. Jihad tidak bisa menahan rasa kasihan pada mereka. Setelah bersih-bersih, dia memerintahkannya untuk mencoba sesuatu yang baru. Dia menginstruksikan sang dukun untuk menjatuhkan semua rampasan yang dibawanya dan mencoba membangkitkan kembali goblin yang baru saja dia bunuh. Sang dukun membuang semuanya dan mengucapkan mantra yang terlihat terlalu serius untuk wajah kecilnya yang konyol. Anehnya, itu berhasil dan seekor goblin merah bangkit dari tanah. Jihad mengulanginya 2 kali lagi dan mengonfirmasi bahwa ini adalah batas pasukannya dalam kondisinya saat ini. Meski begitu, gagasan memiliki pasukan mayat hidup menarik minatnya karena itu membuat sang dukun jauh lebih berguna dari yang dia harapkan. Tanpa menunggu izin, sang dukun mulai memerintah bawahannya yang dibangkitkan sama sekali mengabaikan tuannya. Ketika dia bertanya apa yang mereka lakukan, Jihad dengan senang hati menjelaskan bahwa dia tidak perlu membawa semua rampasan itu. Si bajingan kecil yang langsung menyuruh kerja paksa begitu dia membuka kunci pelayan membuatnya kesal. Dia memberitahu Jihad bahwa dia berencana untuk farming monster elite begitu dia mencapai level 2. Jihad mengejutkannya dengan santai menyebutkan bahwa dia sudah tahu di mana semua elit berkumpul. Rupanya mereka sangat malas sehingga pada dasarnya mereka berkemah di satu tempat hampir sepanjang waktu. Mendengar itu, jagoan kita tersenyum lebar karena dia baru saja mendapatkan ide yang benar-benar hebat. Setelah mendengar bahwa gerombolan elit cukup bodoh untuk berkumpul di satu tempat, Kaiser menyusun sebuah rencana. Dengan bantuan Jihad, dia melintasi hutan dan menemukan tempat berburu yang ideal. Mereka menemukan sebuah camp monster yang menyerupai goblin, tetapi sedikit lebih humanoid. Jihad mengonfirmasi kepada tuannya apakah ini yang mereka cari. Senyum gila merayap di wajah Kaiser saat melihat camp itu. Menemukan perkemahan ini memicu misi mendadak, ujian para pejuang. Menyelesaikan misi ini bisa memberinya 100 emas, beberapa XP skill, dan 1 tiket undian skill tingkat menengah. Jika ada tiket gacha yang terlibat, kau tahu pria ini akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Tanpa membuang sedetik pun dari batas waktu 48 jam, dia menyerbu perkemahan, memberitahu gerombolan elit akan kehadirannya. Tidak perlu diam-diam. Dia akan langsung maju habis-habisan. Patut diakui, gerombolan elit itu tidak gentar dan langsung mengangkat senjata mereka. Dia menghindari serangan pertama dengan waktu yang sempurna. Menggunakan momentum sudutnya, Kaiser menyerang dari atas. Dengan pedang besarnya masih tersarung, dia menggunakan lututnya untuk mendaratkan pukulan telak ke wajah jelek monster itu. Dia mematahkan banyak gigi dan merusak hidung monster malang itu. Tanpa menoleh ke belakang, perhatian Kaiser beralih ke sisa camp. Kali ini, dia dengan mulus memanggil belati hasil rampasannya dari inventaris. Dengan sekali penggunaan Vital Thrust, dia merobek organ vital 3 monster secara berurutan. Serangan yang tidak memberikan kerusakan fatal meninggalkan efek status pendarahan yang parah. Hanya dalam beberapa detik dia mengurangi camp gerombolan elit menjadi hanya 1 monster yang putus asa. Menguji kekuatannya yang besar melawan skill pedang monster itu, Kaiser menangkis dengan belatinya. Makhluk itu terkejut ketika ayunan penuhnya digagalkan oleh senjata yang terlalu kecil. Karena terbuka lebar, dia memberikan tendangan keras ke perut monster itu, membuat pria malang itu kehabisan napas. Untuk mengakhiri serangan mendadaknya, dia meraih senjata utamanya. Dia mengayunkan pedang besar merah itu hingga batasnya dan membuat makhluk itu meneriakkan pekikan perang terakhirnya. Kaiser membelah bajingan malang itu menjadi 2, tanpa perlawanan sedikit pun. Dari serangan awal hingga pembunuhan terakhir, dia hanya butuh beberapa detik untuk menodai camp dengan darah dan menyelesaikan pekerjaannya. Jihad menyaksikan dari jarak aman saat tuannya yang gila membantai pasukan monster elit tanpa berkeringat. Dia merasakan betapa menakutkannya pria ini saat di hutan barat.
dia tidak bisa disebut manusia. Akan jauh lebih pantas untuk menyebut pria ini iblis, sang iblis itu sendiri. Kaisar menancapkan pedangnya ke tanah dan mempertajam inderanya keluar. Sekarang para prajurit sudah dibereskan, ancaman berikutnya akan muncul sebentar lagi. Seperti yang diduga, bos lapangan tersembunyi prajurit agung Goblin, Koruk berlari keluar dari hutan. Misi mendadaknya secara otomatis berlanjut menjadi misi yang lebih tinggi, ujian prajurit agung. Karuk adalah bos lapangan tersembunyi elit bernama, seorang prajurit agung dengan peningkatan tubuh dan skill mengamuk. Pemain normal akan kencing di celana karena takut pada monster ini, tapi yang Kaisar lihat hanyalah karung jarahan berjalan. Dia mengambil pedang besarnya dan menyerbu ke depan untuk bertemu bos lapangan tersembunyi di tengah jalan. Jihad mencoba memperingatkannya bahwa melawan bos lapangan sekaliber ini sendirian mungkin terlalu berlebihan, tapi tuannya tidak mendengarkan. Kapak perang es Karuk dipenuhi dengan serangan tanpa ampun. Saat bilah mereka bersentuhan, pedang besarnya akan hancur. Mempertimbangkan informasi ini, Kaisar menghindari bentrokan langsung dengan penguasaan pedang yang menakutkan. Kuruk menjadi bingung dan linglung karena tidak bisa menyelesaikan pertarungan dalam satu pukulan. Demikian pula, Jihad juga bingung. Sepersekian detik sebelum kapak perang menghancurkan senjatanya, Kaisar memainkan sudut pedang besarnya dan menghindari kehilangan peralatan berharga. Dia mengangkat kepalanya dan menatap goblin besar itu dengan tatapan mengejek. Itu sangat efektif. Karuk mengangkat kapak di atas kepalanya, bersemangat untuk ronde kedua. Dalam jarak yang lebih dekat, Kaisar menepis semua momentum dari senjata dingin goblin itu. Mereka terus bertarung tanpa menggunakan gerakan kaki dan pergerakan yang rumit. Mereka hanya berdiri diam dan saling membombardir pukulan demi pukulan. Jihad belum pernah melihat yang seperti ini selama 100 tahun keberadaannya. Kaisar tidak tercabik-cabik atau terlempar karena penggunaan tangkisannya yang sempurna. Dia dengan mudahnya meniadakan setiap serangan sebelum bisa melukai dengan skill murni. Seperti yang mungkin kau tahu, menangkis serangan adalah tindakan yang kuat tapi berisiko. Jika waktunya sedikit meleset, itu akan gagal. Itu salah satu dari sedikit skill bertahan yang bisa digunakan seorang pendekar pedang. Sebagian besar pemain menggunakannya untuk menekan monster normal yang mudah ditebak. Jika kondisinya tepat dan penggunanya cukup terampil, tangkisan sederhana dapat menetralkan skill legendaris. Karena tingkat keberhasilannya yang sangat rendah dan kerumitan penggunaannya, hampir tidak ada pendekar pedang yang menggunakannya dalam pertarungan sungguhan. Kaisar beruntung mendapatkan skill berisiko tinggi dengan imbalan tinggi ini dari undian gacha tingkat rendah. Setelah cooldown untuk serangan tanpa ampun selesai, Karuk melancarkan ayunan lain yang mengubah permainan. Kali ini Kaisar membiarkan bos lapangan itu tidak mengenai apa-apa selain tanah dan langsung berteleportasi di belakang goblin bodoh itu. Pada saat Karuk merasakan dia datang dari sisinya, Kaisar sudah merayakannya dengan seringai puas. Jihad menyaksikan tuannya dengan mudah menebas bos yang seharusnya membutuhkan banyak pemain untuk berhasil memburunya. Dalam aksi penghancuran mutlak, ayunan sabit penuh memenggal kepala si raksasa kasar itu. Bos lapangan tersembunyi, prajurit agung goblin Karuk telah dieliminasi. Kaisar menyelesaikan ujian prajurit agung dan pencapaiannya dicatat di log petualangannya. Dia dihadiahi 200 emas, sejumlah besar XP, dan 2 tiket undian skill menengah. Kaisar tidak peduli sama sekali dengan hadiah lainnya. Matanya langsung tertuju pada tiket gacha. Dia merayakannya seperti manusia gua yang baru saja menemukan api. Setiap kali dia menyaksikan tuannya melakukan tarian manusia gua itu, Jihad tidak bisa menahan rasa malu. Saat pria ini berada di tengah pertarungan, dia bertingkah seperti iblis yang membantai semua yang menghalanginya. Tapi saat tiba waktunya untuk undian kartu, dia berubah menjadi bajingan paling bodoh di dunia. Begitulah kehidupan seorang pecandu judi. Dia segera mengeluarkan tiket dan menekan tombol gunakan dalam waktu singkat. Dopamin membanjiri pikirannya saat berbagai kemungkinan skill terbentang di depan matanya. Kartu pertama memberinya skill seni bela diri, langka, tendangan naga naik. Yang kedua, menarik skill langka dari kelas buffer yang disebut striking. Undian skill buffer ini sangat besar. Striking adalah skill inti untuk para buffer. Durasinya 40 detik dan cooldown-nya 40 detik, memberikannya 100% waktu aktif dengan tambahan 40 serangan fisik. Ini praktis mengubah pedang normal dengan level yang sama menjadi sesuatu yang memukul seperti pedang besar tanpa kekurangan. Dia benar-benar mendapatkan jackpot hari ini. Skill ini sangat cocok untuknya sampai-sampai dia bisa menangis. Seorang DPS yang bisa memberi buff pada dirinya sendiri adalah impian basah untuk bermain solo. Tendangan naga naik hanyalah pemanisnya. Dia selalu ingin mendapatkan skill itu karena fakta sederhana bahwa itu
terlihat sangat keren. Selain itu, bos lapangan tersembunyi menjatuhkan atasan kulit merah karuk dan bawahan kulit merah karuk, keduanya pakaian tingkat pahlawan. Dia bahkan mendapatkan pelindung bahu kulit merah dan biru langka, plus milik karuk dan cincin esensi karuk, aksesori tingkat pahlawan. Kaiser akhirnya bisa meninggalkan set goblin sialannya untuk peningkatan yang substansial. Dia mengenakan set prajurit agung merah dan biru lengkap milik karuk. Pilihan setnya termasuk peningkatan 10% jangkauan serangan hantaman, peningkatan 615% kerusakan jarak dekat, dan tambah 4 untuk semua statistik. Mengenakan satu set lengkap 2 warna jelas merupakan peningkatan estetika. Jihad memuji tuannya dan mengakui bahwa Kaiser terkadang bisa sangat menakutkan. Dia menganggap ketakutan pelayannya sebagai pujian lain. Terkadang dia menakuti dirinya sendiri dengan betapa hebatnya dia. Melihat Kaiser berjemur dalam kemuliaan egoisnya, Jihad mengabaikan kemungkinan untuk melakukan percakapan nyata dengan pria itu. Sombongnya terganggu oleh notifikasi bahwa loyalitas goblin kecil itu telah berkurang 1 poin. Mengetahui bajingan kecil itu baru saja menghinanya, Secara tidak sadar, Kaiser mengarahkan pedang bajingannya ke orang kecil itu dan mengingatkan Jihad untuk tidak macam-macam jika ingin terus hidup. Untungnya, rasa takut adalah pendorong loyalitas yang sangat efektif. Jika menyangkut Jihad, dengan tujuannya tercapai, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di hutan yang menyedihkan ini. Waktunya untuk pergi. Meskipun dia baru saja membunuh bos lapangan tersembunyi, Tuan peringkat 1 masih gatal untuk memburu karung jarahan lainnya. Dia sudah dapat 1. Sekalian saja lanjutkan rentetan pembunuhannya. Tapi untuk pindah ke kota berikutnya, Kaiser harus melewati ujian benua terlebih dahulu. Kebetulan ujiannya adalah perburuan bos lapangan untuk mengalahkan Ratu Laba-Laba Eliza dan mencapai level 24. Yang disebut Ratu Laba-Laba muncul di hutan barat. Seperti semua bos lapangan lainnya, pintu masuk ke sarangnya selalu dipenuhi pemain yang mencoba peruntungan. Saat ini, ada cukup banyak orang yang berkumpul untuk kemunculan berikutnya dalam waktu sekitar 10 menit. Mereka dengar titik kemunculan terakhir adalah sarang timur. Ada kemungkinan sang ratu akan mengulangi pola yang sama. Tidak ada yang bisa tahu pasti. Bos itu bisa saja muncul dari barat atau utara, siapa yang tahu. Tepat pada waktunya, sebelum pertarungan memperebutkan sang ratu, Kaiser mencapai sarang yang tertutup jaring laba-laba. Dia bertanya pada goblin botaknya apakah dia tahu titik kemunculan yang spesifik. Jihad menyebut Ratu Laba-Laba monster generasi baru, jadi dia tidak begitu mengenalnya dengan baik. Kaiser sedikit kecewa. Dia pikir si kecil itu tahu seluk-beluk hutan. Pada akhirnya, Kaiser terjebak dalam permainan tebak-tebakan yang sama seperti pemain lain. Dimanapun dia mungkin muncul, dia selalu bisa menggunakan tusukan dari belakang untuk menutup jarak. Untungnya, sifat pembantainya aktif dan memberinya keuntungan yang tidak adil atas semua orang. Sifat itu sebenarnya mengungkapkan titik kemunculan Ratu Laba-Laba Eliza di benaknya. Itu adalah kejutan yang menyenangkan, tetapi juga sedikit aneh. Sejauh yang dia tahu, dia tidak mendapatkan gelar pembantai untuk monster tipe laba-laba. Mungkinkah pembantai berlaku untuk bos yang belum dia bunuh? Jika itu aktif untuk semua jenis monster boss, maka sifat itu pasti sangat kuat. Dia harus mengujinya beberapa kali lagi di masa depan. Satu-satunya hal yang penting saat ini adalah bos lapangan yang akan dia bantai. Saat ini perlengkapannya dibuat khusus untuk memonopoli bos lapangan sebanyak mungkin. Setelah waktu kemunculan 10 menit habis, Kaiser menghilang meninggalkan sisa pemain. Dia memindahkan dirinya tepat di belakang bokong berbulu Ratu Laba-Laba Eliza. Tanpa ada pemain lain di sekitar gua bawah tanah yang gelap, dia akan punya banyak ruang untuk bertarung sepuasnya. Kombinasi sifat pembantai dan tusukan dari belakangnya terlalu efektif. Jihad ikut berpindah bersamanya. Makhluk kecil itu terus dibuat takjub oleh semua trik tuannya. Berdiri di hadapan Ratu Laba-Laba Eliza yang baru saja menyadari kehadirannya, dia terkejut dengan ukuran bos lapangan itu. Laba-laba raksasa itu meneriakkan namanya seperti Pokemon saat menyerang pemain tunggal itu. Mencoba membaca lawannya, Kaiser berlari mundur untuk menghindarinya. Setelah dia menciptakan jarak yang cukup, dia menggunakan tusukan dari belakang dan menghilang begitu saja. Ratu Laba-Laba itu agak terlambat berbalik untuk membela diri. Kaiser baru saja menemukan rekan latihan yang sempurna untuk tendangan naga membumbungnya yang baru. Kerusakannya ditingkatkan oleh efek opsisetnya, memberikan 6% lebih banyak kerusakan. Lebih penting lagi, dia benar. Itu benar-benar terlihat sangat keren. Dia memberikan kerusakan yang sangat besar, yang membuat semua bola mata Eliza menangis kesakitan. Beri pria ini penutup mata dan panggil dia Lee Sin. Satu tendangan itu menghasilkan kerusakan yang setara dengan skill pamungkas. Itu membuat Ratu Laba-Laba terlempar menembus gua, jatuh tersungkur ke tanah.
Menolak untuk berhenti, Kaiser menghunus pedang bastardnya dan melesat maju. Eliza telah menerima cukup banyak kerusakan, dan dia kesulitan untuk pulih. Tidak bisa bergerak karena cedera awal, dia hanya berdiri di sana saat Kaiser mengirisnya menjadi beberapa bagian seperti daging segar. Tanpa pemberitahuan pembunuhan, dia tidak menghentikan serangan sepihak itu, meningkatkan kecepatannya ke level lain. Kaiser menggunakan skill pukulannya untuk meningkatkan kekuatan serangannya secara gila-gilaan. Peningkatan kekuatannya sangat terasa. Kehadirannya terasa lebih berat dan lebih mengancam. Setiap jejak amarah Ratu Laba-Laba berubah menjadi ketakutan saat dia merasakan energi yang familiar muncul dari dalam penyerangnya. Kaiser memanggil wujud naga yang lebih besar dan lebih ganas dengan aktivasi tendangan naga membumbung. Dia menghantamkan kakinya ke kepalanya untuk mengubah otak monster raksasa itu menjadi bubur. Eliza memuntahkan cairan empedu yang menjijikan saat semua harapan untuk bertahan hidup menguap. Kekuatan di balik kakinya mengguncang tanah dan seluruh sistem gua. Jihad bersembunyi di balik batu dari jarak yang aman. Dia merasa kasihan pada monster yang ditemui tuannya hari ini. Di ambang kematiannya, Ratu Laba-Laba menatap Kaiser dengan mata memohon. Dia mulai jengkel dengan laba-laba yang berulang kali memanggil nama Eliza seperti kaset rusak. Sekarang, pertarungan pada dasarnya sudah berakhir. Kecenderungan sadisnya mengambil alih. Dia menyimpan senjatanya untuk bertarung dengan tangan kosong. Dia mungkin tidak mengerti bahasa manusia, tetapi Ratu Laba-Laba bisa merasakan bahwa dia akan mengalami penderitaan hebat. Jihad mendengarkan suara kepalan tangan kosong yang menghantam daging monster itu. Kekejaman tuannya membuatnya trauma. Dia tidak asing dengan pukulan dari tangan-tangan itu. Tangan Kaiser melancarkan selusin pukulan per detik, terus mengurangi HP Laba-Laba itu. Mendengar dia terus meneriakkan nama Eliza, ingatan Jihad terusik. Dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Setelah sadar, dia berlari ke medan perang dan dengan gugup meminta tuannya untuk menghentikan pemukulan itu. Dia mengambil risiko terkena amarah Kaiser dan memohon pria itu untuk menghentikan pukulannya. Kaiser bukanlah monster tak berperasaan. Dia mengindahkan panggilan goblinnya dan menyingkir. Jihad berlari ke arah Eliza dengan mata berkaca-kaca saat dia mencoba membuatnya membuka matanya. Dengan sisa-sisa kekuatan untuk menatap goblin kecil itu, Ratu Laba-Laba kesulitan mengenali Jihad. Dia menurunkan jubahnya untuk menunjukkan kepalanya yang botak agar dia ingat. Begitu dia mengenali siapa yang ada di depannya, air mata kelegaan membasahi laba-laba raksasa itu. Kedua bos ini memiliki sejarah yang berasal dari 150 tahun yang lalu. Dia hanyalah anak laba-laba yang lucu dan mungil saat itu. Dia selalu punya kebiasaan menyebutkan namanya Liza. Jihad belum pernah melihat spesies laba-laba yang sesuai dengan deskripsinya sebelumnya. Tiba-tiba saja dia meminta laba-laba itu untuk ikut dalam perjalanannya, dan dia langsung setuju. Liza telah menemaninya melalui malam-malam belajar dan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Jihad merasa nama Liza terdengar biasa saja, jadi dia menambahkan E di awal namanya. Eliza sangat senang menerima nama baru dari teman goblin barunya. Awalnya, dia kesulitan mengucapkan nama lengkapnya, tetapi Jihad memilih untuk tetap memanggilnya Eliza sejak saat itu. Suatu hari dia harus pergi ke suatu tempat yang tidak cocok untuk laba-laba kecil yang tak berdaya. Tempat itu berbahaya baginya, apalagi untuk teman kecilnya. Sebelum pergi, dia berjanji akan segera kembali. Dia dengan sabar menunggu temannya, tidak pernah beranjak dari tempat dia meninggalkannya. Eliza diam di tempat entah berapa lama, tetapi temannya tidak pernah kembali. Hari-hari berlalu dan bulan memudar. Dari matahari terbit hingga terbenam, dia bertahan. Setahun berlalu dan dia menunggu. 1 dekade berlalu dan dia menunggu. 100 tahun berlalu dan dia masih menunggu. Eliza terus menunggu hari yang tak akan pernah datang, janji yang tak akan pernah terpenuhi. Kabin yang dia sebut rumah akhirnya rapuh dimakan waktu. Akhirnya runtuh dan Eliza kecil terpaksa menuju ke hutan barat. Setelah lebih dari seabad tidak melakukan apa-apa, selain menunggu, dia menguatkan tekadnya dan pergi ke tempat dia pertama kali bertemu temannya. Dia terus mengulangi nama yang diberikan Jihad agar dia tidak akan pernah lupa. 150 tahun kemudian, Jihad dan Eliza kecil akhirnya bertemu kembali. Ukuran mereka telah terbalik, tetapi perasaan dan kenangan tetap ada. Setelah mendengar latar belakang si goblin, yang Kaiser dengar hanyalah bahwa Jihad adalah bajingan yang menelantarkan Eliza. Goblin botak itu mengangkat kepalanya untuk melihat tuannya sejenak, lalu melanjutkan tangisannya untuk temannya yang telah lama hilang. Reuni ini menimbulkan pertanyaan sederhana. Jihad tidak pergi selama 1 atau 2 tahun. Dia menghilang selama 1,5 abad. Mengapa begitu?
Jihad benar-benar tidak bisa mengatakan alasannya saat ini di luar kemampuannya untuk menceritakannya. Kaisar tidak terlalu senang dengan jawabannya yang tidak jelas. Namun, yang bisa dilakukan goblin kecil itu hanyalah meminta maaf karena tidak bisa membocorkan beberapa rahasia. Melihat ketulusan jihad, tuannya tidak mendesaknya lebih jauh. Setelah mendengar kisah menyedihkan sang ratu laba-laba, Kaisar tidak tahu harus berbuat apa. Misi kelulusannya adalah membunuh Eliza. Dia tidak bisa begitu saja melewatkan misi wajib dan menunda kemajuannya. Syukurlah, sepertinya Eliza punya cara untuk membantu. Dia dengan bersemangat menyampaikan apa yang diketahuinya kepada Jihad dalam bahasa monster. Setelah mendengar rencananya, Jihad menolak untuk mempertimbangkan ide itu. Kaisar ingin tahu apa yang mereka berdua bicarakan, dan Jihad dengan enggan menerjemahkannya. Intinya, sang ratu laba-laba memberitahu Jihad bahwa manusia itu harus menusuknya saja.